Bab 2631 Pukulan Acak. Aku adalah yang terhebat dari level aku. Tiba-tiba, semua orang merasa sangat berbeda tentang kata-kata yang baru saja diucapkan Hansen. Tubuh Exquisite menghantam tanah dengan dentuman. Ketika dia bangkit berdiri, dia melakukannya seperti zombie yang goyah. Wajahnya yang berdarah dan hidungnya yang patah langsung kembali normal. Dia secantik dia sebelum pukulan Hansen, dan sepertinya dia tidak mengalami cedera. Geno Art macam apa itu? Exquisite bertanya pada Hansen. Hansen mampu meningkatkan kecepatannya sampai dia lebih cepat dari alam semesta yang dimanipulasi. Dia telah bergerak terlalu cepat untuk dia bahkan bereaksi. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dicapai oleh Raja tingkat 9. Hanya segelintir setengah dewa yang bisa mencapai kecepatan seperti itu. Exquisite tahu beberapa orang yang bisa mencapai ini, tetapi Hansen tidak ada dalam daftar pendek itu. Yang dia tahu semuanya setengah dewa. Yu Sansin dari Sky Palace adalah salah satunya. Dia bisa bergerak secepat itu, tetapi dia menggunakan Sky Eye dan Extreme Evil Path. Hansen hanyalah kristalizer yang tidak bisa menggunakan Sky Eye. Itu bukanlah seni Geno, itu hanya pukulan acak. Hansen tersenyum. Brengsek, aku sekarang membeli gertakan Hansen. Petik 2. Haha, pukulan acak, kata yang bagus, saudara Han. Petik 2. Very High ini sebenarnya cukup timpang. Dia bahkan tidak bisa menahan salah satu pukulan Brother Han. Petik 2. Banyak siswa di Sky Palace sangat bersemangat. Tak satu pun dari mereka menyukai Exquisite. Mereka semua dengan senang hati menghinanya. Yun Sui tidak bisa menahan senyum. Apa yang salah dengan kakak Han? Apakah dia tidak mampu berperilaku rendah hati? Petik 2. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Lagi pula aku tidak pernah menyukai Very High ini, kata Yun Susang. Lone Bambu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum. Penonton mengira Hansen hanya mencoba membuat Exquisite marah, tetapi dia tahu Hansen mengatakan yang sebenarnya. Itu benar-benar hanya pukulan sederhana. Lone Bambu pernah bertarung melawan Hansen sebelumnya. Hansen benar-benar secepat itu. Kebugarannya sangat tinggi, akan sulit untuk menemukan setengah dewa yang bisa menyamainya. Lone Bambu telah menjadi satu dengan kupu-kupu mata ungu, yang merupakan cara kebugarannya sendiri meningkat ke tingkat yang luar biasa. Tapi jika dia dibandingkan dengan Hansen, dia masih kalah jauh. 4 dari seni Geno Hansen telah mencapai tingkat ke-9. Kebugarannya telah diperkuat 4 kali. Raja tingkat ke-9 biasa tidak bisa bersaing. Bahkan jika Hansen tidak menggunakan tubuh roh dewa supernya, kebugarannya masih lebih baik daripada orang lain pada level yang sama. Dengan selisih yang lebar juga, melawan raja lainnya, Hansen benar-benar berkuasa. Pembicaraannya tentang menjadi yang terbaik di liga bukanlah bualan yang tidak berdasar. Lagi pula, tidak ada makhluk lain yang bisa mengalami penguatan 4 seni Geno seperti yang dimiliki Hansen. Selain itu, seni Geno yang dia fokuskan termasuk yang terbaik. Dengan kebugaran yang dia pegang, dia masih sedikit lemah melawan makhluk dewa, tapi raja dan setengah dewa bukan lagi ancaman serius. Itu pukulan sederhana. Lalu biarkan aku melihat berapa banyak pukulan sederhana yang bisa kamu lemparkan. Meskipun Exquisite menggunakan mata sangat tinggi, dia mau tidak mau terlihat sedikit marah. Exquisite mengangkat lengan kanannya dan menggunakan ujung tangannya seperti pisau. Dengan itu, dia mencoba menebas ke arah Hansen. Semua orang segera menyadari bahwa dia menggunakan keahlian Hansen sendiri, ini adalah Fang. Para siswa Sky Palace terkejut. Tit Knife bukanlah keterampilan yang sangat bagus, tapi itu adalah seni Geno rahasia rebate. Mempraktikkannya membutuhkan tubuh rebate. Sungguh luar biasa Hansen bisa menggunakannya, tapi bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya murid Isha. Entah bagaimana, Exquisite bisa menggunakan Tit Knife juga. Saat dia menggunakannya, udara tit ungu mengoyak ruang. Dia menggunakan keterampilan dengan kekuatan lebih dari yang dimiliki penggunaan Hansen. Exquisite telah berada di Sky Palace selama setahun. Dia tidak malas selama itu. Pisau tit bukanlah rahasia bagi Very High, dan dia telah menghabiskan waktu mempraktikkannya untuk mencapai kemahiran yang sangat tinggi dengannya. Saat Exquisite menggunakan mata sangat tinggi, seluruh alam semesta akan bekerja untuk membantunya. Otak pisaunya tidak sebagus Hansen, tapi kekuatan serangannya di atas Tit Knife yang digunakan Hansen sebelumnya. Hansen melihat kekuatan luar angkasa yang merobek datang ke arahnya. Udara pisau itu seperti udara ungu yang mengamuk dari mulut naga. Tetap saja, ekspresinya tidak berubah. Menjalankan The Story of Genes secara maksimal, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melontarkan pukulan ke arah udara pisau ungu. Saat semua orang ternganga keheranan, pukulan Hansen menghancurkan udara pisau yang mengamuk ke arahnya. Namun, serangan baliknya tidak berhenti di situ. Itu terbang kembali ke Exquisite dan menghantam tangan pisaunya. Kaca. Suara patah tulang berderak di seluruh arena. Tulang tipis di tangan Exquisite hancur oleh tinju Hansen. Pukulannya masih tak terbendung, dan terus berlanjut ke dada Exquisite. Wajah Exquisite telah memutih, tapi dia bisa bereaksi secara instan. Dia menggunakan God's Wonder untuk menghilang dari depan Hansen. Tapi Hansen menunggunya untuk muncul lagi. Saat dia muncul kembali, tinju Hansen masih mengarah lurus ke arahnya. Mulut semua orang terbuka lebar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan pemimpin Sky Palace tampak tercengang.
Setelah beberapa saat, dia berkata, lumayan. Dia sebaik aku saat aku masih muda. Dia jauh lebih kuat darimu saat kamu masih muda, kata wanita itu. Dia tidak merasa sedih dengan kritik tersebut. Ketika aku masih muda, aku lebih kuat dari harimau. Aku lebih kejam dari serigala, pemimpin Sky Palace mencoba menjelaskan. Sebelum dia selesai, wanita itu memotongnya. Bisakah kamu menindas siswa dari Very High seperti ini ketika kamu masih kecil? Aku mengalahkan mereka, pemimpin Sky Palace terbatuk. Ada perbedaan besar antara pemukulan dan penindasan, kata wanita itu sambil memutar matanya. Hansen sedang bermain dengan Exquisite seperti kucing dengan tikus. Di depan kekuatan dan kecepatan absolut itu, Exquisite, yang sebelumnya terlihat seperti semacam dewa, digunakan sebagai samsak tinju. Tulangnya patah satu persatu, dan dia tidak bisa mempertahankan penampilannya yang agung. Exquisite menggunakan semua jenis seni Geno saat dia mencoba untuk melawan, tapi usahanya sia-sia. Kecepatan dan kekuatan Hansen benar-benar menekannya. Dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa melakukan serangan balik. Selain dihajar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hansen seperti Tyrannosaurus Rex yang marah sekarang. Dia mengabaikan serangan Exquisite dan membiarkan kekuatannya turun padanya. Serangannya membuat sedikit tanda pada armor spell, tapi mereka menghilang dengan cepat setelahnya. Namun, setiap pukulan Hansen mengenai Exquisite. Setiap tulang di tubuhnya patah karena serangan gencar. Darah menyembur keluar dari mulutnya tak terkendali. Jika dia melawan orang biasa, dia bisa saja menggunakan God's Wonder untuk melindungi tubuhnya. Segalanya akan jauh lebih baik untuknya. Tetapi alter ego Hansen telah mempelajari God's Wonder. Setiap kali dia menghilang, dia hanya perlu menghitung dan memprediksi di mana Exquisite akan kembali ke dunia nyata. Ditambah, arena itu cukup kecil. Tidak banyak ruang baginya untuk berteleportasi. Hansen bisa dengan mudah menentukan kemana dia akan muncul selanjutnya. Pang! Tubuh Exquisite menghantam kubah arena lagi, dan perisai berkedip dan berkilauan di bawah benturan. Saat dia mendarat di tanah di atas tumpukan, Exquisite tetap di tempatnya dan tidak mencoba untuk bangkit lagi. Dia menatap Hansen dengan heran. Dia tidak bisa mempercayainya. Mata sangat tinggi miliknya aktif, tapi dia benar-benar ditekan oleh orang lain yang memiliki level yang sama. Mencoba sekuat tenaga, dia tidak bisa melawan. Bab 2632 Kekuatan untuk menaklukkan Raja. Aku yang terhebat di liga aku. Exquisite berbaring di tanah. Dia menatap Hansen dan tidak mencoba bergerak. Dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Hansen padanya, dan emosi yang kompleks menyapu dirinya. Kakak Han adalah, dia terlalu kuat. Bahkan Exquisite adalah sampah di hadapan Tuan Han. Very High apa dia? Petik 2. Sangat menakutkan. Saudara kandung dari keluarga Han adalah monster. Petik 2. Ini terlalu kejam. Dia bahkan menindas siswa Very High. Petik 2. Pukulan itu terlalu hebat. Aku tidak pernah menyukai Very High, dan mereka ingin menjadikan saudara Han dan saudara Lone Bambu sebagai budak mereka. Dan lihat, mereka bahkan tidak memiliki apa yang diperlukan. Petik 2. Darah siswa Sky Palace mendidih. Very High selalu bertindak seolah-olah Sky lebih rendah dari mereka. Saat ini, saat mereka menyaksikan Hansen menghancurkan Exquisite, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua berharap bisa mengalahkan Very High dengan cara yang sama seperti Hansen. Bisakah pertarungan ini berakhir sekarang? Hansen kembali ke Exquisite, yang masih duduk di tanah di tepi arena. Dia menatap tepat ke arahnya. Exquisite tampaknya dikejutkan dari tidurnya. Saat dia menatap Hansen, tekad menetap di matanya. Tidak, ini belum berakhir. Alam semesta masih di sisiku. Aku tidak akan kalah, terutama bukan untukmu. Exquisite perlahan berdiri. Rambutnya terangkat dan melambai di udara, meski tidak ada angin. Mata tecinya berputar dengan berbahaya, dan warna hitam dan putih bersinar. Auranya mulai menyebar dengan tidak menyenangkan, membentuk udara hitam dan putih keluar dari tubuhnya. Mereka mulai berputar bersama, membentuk struktur rantai zat. Dia memaksakan 9 tingkatannya menjadi satu. Dia menjadi setengah dewa sekarang. Kesadaran bergulir melalui arena seperti petir. Bis. Saat semua orang terhuyung-huyung karena keterkejutan, udara hitam dan putih Exquisite meledak. Armor Geno hitam muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya juga terlindung, hanya mata sangat tinggi yang bisa dilihat. Saat ini terjadi, mata tertinggi miliknya berubah menjadi putih bersih. Itu seperti reaktor nuklir kecil, dan kekuatan menakutkan muncul. Pada saat yang sama, kehadiran Exquisite didorong ke tingkat yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Dia seperti ratu monster yang menakutkan, dan dia menggunakan mata ketiganya untuk menatap Hansen. Exquisite menoleh ke Hansen dan mengangkat tangannya. Dia membuat gerakan menarik. Dia sepertinya tidak melepaskan kekuatan apapun, tetapi seluruh ruang bergeser. Seolah-olah jarak antara kedua petarung telah sangat berkurang. Seketika, tubuh Hansen ditarik tepat di depan tangan Exquisite. Exquisite mencengkeram lehernya. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku di alam semestaku. Exquisite menggunakan api putih di mata ketiganya untuk melihat Hansen saat dia berbicara. Setelah itu, Exquisite mencengkeram leher Hansen. Tubuhnya mulai menghasilkan kekuatan hitam dan putih yang menakutkan. Rasanya seolah-olah semua kekuatan di alam semesta terkuras ke tangannya.
Jika dia mengejang, dia pasti akan mematahkan leher Hansen. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah, kata ekskuisite pada Hansen saat dia menatapnya. Wajahnya tampak seperti diukir dari marmer. Suaranya monoton mati, seperti suara mesin yang digiling. Seolah-olah dia akan dengan senang hati mengubah tubuh Hansen menjadi debu jika dia gagal menyetujuinya. Aku masih lebih suka saat kamu tersenyum. Penampilan ini tidak cocok untukmu, kata Hansen, sedikit mengernyit pada ekskuisite. Aku menyuruhmu untuk menyerah. Gemuruh ekskuisite. Udara hitam dan putihnya naik dengan cepat seperti dua iblis rakus. Sepertinya mereka akan menghancurkan tubuh Hansen dan memakannya. Bahkan tidak satu tulang pun akan tertinggal. Tidak ada yang bisa memaksaku melakukan sesuatu yang menurutku tidak benar, jawab Hansen. Ekskuisite memandang Hansen dan tidak berbicara. Wajahnya tetap tanpa ekspresi sama sekali. Kekuatan hitam dan putih di udara menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka hampir meledak setiap saat. Para siswa Sky Palace memandang Hansen dengan khawatir. Yun Sui gelisah dengan keliman gaunnya. Kukunya hampir merobek pakaiannya, dan dia mulai berkeringat. Haruskah kita, wanita itu menatap pemimpin Sky Palace. Pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar lagi. Saat dia menyaksikan amukan ekskuisite, Hansen tidak marah. Dia hanya merasa kasihan padanya. Dia telah melepaskan emosinya agar dia bisa menyatu dengan alam semesta. Sederhananya, itu seperti langit dan manusia telah bergabung. Sejujurnya, bagaimanapun, itu lebih seperti dia telah menjadi pion alam semesta. Dia telah membuang identitasnya untuk menjadi makhluk kelas atas. Hansen telah melihat orang-orang mengalami perubahan serupa sebelumnya di Sky Palace, tapi itu sangat berbeda dari apa yang dia lihat sekarang. Ketika Sky menyatu dengan langit, mereka lebih fokus pada emosi mereka. Itu tidak seperti Very High, yang hanya peduli tentang menyatu dengan alam semesta. Jika Very High pernah menjadi 100% bersatu dengan alam semesta, apakah mereka masih dihitung sebagai individu? Hansen menggelengkan kepalanya. Ada banyak hal yang dia tidak yakin, tapi dia tahu pasti bahwa dia tidak pernah menginginkan masa depan itu. Dia tidak bisa mengambil jalan ini. Ekskuisite berdiri di depannya, dan kekuatannya mengamuk semakin tinggi. Hansen meletakkan tangannya di tinju yang digunakan ekskuisite untuk meremas lehernya. Dia kehilangan cengkeraman di tenggorokan Hansen. Cahaya putih di mata ekskuisite tumpah. Udara hitam dan putihnya meletus seperti gunung berapi. Tangannya yang lain terbang ke arah Hansen seperti peluru. Udara hitam dan putihnya menghasilkan rantai zat di kepalan tangan itu. Tinju itu begitu kuat sehingga setiap wajah di Sky Palace berubah. Yun Sui sangat gugup sehingga rasanya jantungnya akan melompat keluar dari dadanya setiap saat. Kedua petarung itu berada pada jarak yang sangat dekat, dan kekuatan yang dimiliki ekskuisite sangat menakutkan. Jika Hansen dipukul, tubuhnya akan hancur. Detik berikutnya, bagaimanapun, kerumunan memperhatikan bahwa tangan Hansen juga bergerak. Dia meraih tinju ekskuisite, dan kemudian, kedua tangannya jatuh di bawah kendali Hansen. Udara hitam dan putih yang menakutkan itu mulai mencabik-cabik tangan Hansen. Alur dalam terkoyak ke dalam baju besi spell Hansen. Darah mengalir keluar dari luka robek. Udara hitam putih yang menakutkan menyerbu arena. Hansen berada di tengah badai, dengan baju besi yang menanggung beban itu. Luka terus bermunculan di sekujur tubuhnya. Bukankah aku sudah memberitahumu, terhadap orang lain yang setingkat, aku adalah raja. Satu-satunya hal yang bisa jatuh ke tangan raja adalah senyum dan kecantikan wanita. Menggunakan kekerasan terhadap aku tidak akan berhasil, kata Hansen. Kemudian, dia mengencangkan tinjunya dengan kekuatan baru. Dia membuang tubuh yang dikelilingi udara hitam dan putih milik ekskuisite. Hansen bergerak dengan busur lemparannya. Dia mengayunkan tinjunya seperti badai. Di bawah kekuatan pukulan Hansen, udara hitam dan putih memudar. Pukulan Hansen menghantam baju besi hitam ekskuisite. Pang, pang. Tabrakan tinju dengan armor menghasilkan suara yang tajam dan mencolok. Mereka sangat cepat, hampir tidak ada jeda di antara setiap suara. Bab 2633 Senyuman Kamu Abadi. Bagaimana ini? Wajah ekskuisite terukir dengan ketidakpercayaan. Dia merasa seolah-olah hubungannya dengan alam semesta terputus. Di bawah tinju Hansen, keinginannya, dan kekuatan yang mengikatnya ke alam semesta, telah diambil. Kesatuannya dengan dunia menjadi kabur dan sulit untuk dipahami. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke dirinya yang dulu sebelum dia mulai mempraktikkan semua ini. Teror yang tidak diketahui dan semua jenis emosi buruk perlahan-lahan merembes ke dalam dirinya. Itu membuatnya merasa takut, gelisah, putus asa, dan sakit. Semua ini, dan lebih banyak emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, mulai membanjiri dirinya. Bagaimana? Mengapa? Aku sudah setengah dewa. Mengapa aku masih kalah? Mengapa? Rasa sakit fisik yang dialaminya sangat kecil dibandingkan dengan rasa sakit mental yang dia derita. Emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ada di dalam dirinya, mencampurkannya. Mereka merusak kemampuannya untuk berpikir. Saat dia menyaksikan bayang-bayang tinju mengamuk yang disampaikan oleh pria di hadapannya, dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Dia merasa kecil, lemah, dan tidak berdaya. Seolah-olah alam semesta dan segala isinya telah meninggalkannya. Itu membuatnya jauh lebih ketakutan daripada kerusakan yang akan dia alami secara fisik. Terus,
Meskipun seluruh alam semesta ada di pihak kamu, jika kamu tidak bisa tersenyum, itu tidak ada artinya. Memiliki alam semesta tidak ada gunanya jika tidak ada kebahagiaan. Hanya senyummu yang abadi, kata suara Hansen di samping telinganya. Dan kemudian muncul pukulan terakhirnya. Itu menghantam perutnya. Itu adalah pukulan yang buruk, dan seluruh tubuhnya naik di bawah kekuatan hantaman itu. Pang! Exquisite ada di udara. Armor Geno hitam yang dia kenakan hancur seperti kaca yang rapuh, menjadi kumpulan pecahan yang menari-nari di udara. Udara hitam dan putihnya berubah menjadi asap. Tubuh Exquisite berguling di antara potongan-potongan armor yang hancur. Darah mengalir keluar dari mulutnya seperti hujan, membasahi arena. Cahaya mata tinggi miliknya telah padam. Matanya yang biasa telah tertutup, tetapi sekarang terbuka lagi. Dan mereka hitam. Mata itu tidak memiliki kemauan yang kuat. Mereka tidak terlihat tanpa emosi dan kedinginan seperti dulu. Mereka tampak tidak berdaya. Mereka tampak kesepian. Mereka tampak bingung. Ada banyak emosi berbeda yang berputar-putar di dalam diri mereka. Voila. Potongan baju besi yang hancur memantul di lantai arena, dan tubuh Exquisite jatuh ke pelukan Hansen. Mudah-mudahan, lain kali aku melihatmu, aku bisa melihat senyum itu. Wajah Hansen buram di atas Exquisite. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia pingsan. Sky Palace terdiam. Seorang setengah dewa dari Very High, yang seharusnya tidak terkalahkan oleh siapapun yang tidak sepenuhnya didewakan, telah dipukuli. Hansen telah menggunakan tinjunya untuk melenyapkan baju besi gen dirinya. Sulit bagi Sky untuk membungkus pikiran mereka. Hansen mengambil Exquisite yang terluka parah dan membawanya keluar dari arena. Para siswa Sky Palace yang telah menonton akhirnya bangun dari linglung mereka. Terhadap orang lain yang sederajat, aku adalah raja. Aku tidak percaya saudara Han benar-benar bisa melakukannya. Apa maksudmu dia benar-benar bisa melakukannya? Dia sudah melakukannya. Very High mengklaim diri mereka sebagai yang terkuat di alam semesta, dan setengah dewa baru saja dihancurkan oleh Hansen, yang hanya raja tingkat 9. Petik 2. Itu menakutkan untuk dipikirkan. Dengan tingkat kebugaran seperti itu, dia lebih menakutkan dari naga terkuat. Kamu tidak akan dapat menemukan siapapun dengan tingkat kebugaran yang lebih tinggi dari Hansen. Jangan lupa, dia adalah Godfather Han. Dia bisa memberkati orang lain dan membuat mereka didewakan. Dia harus bisa memberkati dirinya sendiri juga. Petik 2. Di seluruh Sky Palace, semua orang membicarakan hal ini. Frasa yang paling sering diulang adalah, melawan orang lain yang setingkat, aku adalah raja. Bahkan lama setelah itu, para siswa Sky Palace dengan giat mendiskusikan acara tersebut. Meskipun para pemimpin Sky Palace mengeluarkan peringatan keras kepada siswa untuk tidak membocorkan berita ini keluar, Sky Palace tidak memiliki dinding baja. Terlepas dari upaya mereka untuk menyembunyikan cerita, berita tentang kemenangan Hansen bocor. Tetapi sebagian besar elit yang mendengar tentang pertarungan ini tidak peduli. Tidak ada yang percaya bahwa Raja Crystallizer bisa berhasil melawan Very High setengah dewa dan muncul sebagai pemenang. Sebagian besar bangsawan yang mendengar tentang ini mengira itu hanya dongeng palsu. Hanya siswa Sky Palace yang telah menyaksikan pertarungan yang mengerti betapa menakutkan kebugaran Hansen. Seorang Dewa Buddha mendengar tentang kejadian ini, dan tanggapannya menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Kamu juga yang terbaik, Hansen. Buddha yang didewakan itu mengatakan ini untuk mengejek Hansen. Dia mengira orang-orang mengarang cerita aneh yang terlalu konyol untuk dipercaya. Dan kemudian, untuk waktu yang lama, kamu juga yang terbaik, Hansen. Menjadi sindiran yang digunakan untuk melawan siapapun yang suka menyombongkan diri. Frasa itu benar-benar populer, dan digunakan di mana-mana. Orang-orang mengejek Hansen tanpa malu-malu, dan banyak yang bahkan tidak tahu bahwa kalimat itu berasal dari Sang Buddha. Tingkat kebugaran yang menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana bisa seorang Crystallizer memiliki tubuh dengan kekuatan mentah sebesar itu? Kata wanita itu dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka pertarungan akan menjadi seperti ini. Itu pasti terkait dengan seni Geno yang dia praktikkan. Seni Genonya adalah sesuatu yang diminta Yixia untuk aku lihat. Dia ingin aku membantunya memodifikasinya. Seni Geno itu hampir tidak mungkin dipelajari. Ketika aku melihatnya, aku tidak berpikir ada makhluk yang bisa mempraktikkannya. Bahkan pejuang yang saleh tidak akan memiliki tubuh yang cukup kuat untuk itu. Awalnya, aku pikir itu lelucon. Tapi aku pikir sekarang Hansen benar-benar telah mempelajarinya. Dan itu mungkin berarti dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat. Ini agak mengejutkan. Petik 2. Setelah berhenti, pemimpin Sky Palace menggelengkan kepalanya. Sayang sekali Hansen bahkan tidak tahu bagaimana dia mempelajarinya. Jika tidak, jika dia bisa membagikan rahasia seni Geno ini, membuat ras yang kuat tidak akan terlalu sulit. Petik 2. Apakah tidak ada cara untuk memodifikasi seni Geno? Jantung wanita itu melonjak saat dia bertanya. Aku menelitinya sebelumnya. Tidak mungkin untuk dimodifikasi. Ditambah lagi, seni Geno adalah milik Hansen. Tanpa izinnya, Kuta tidak dapat mendistribusikannya secara bebas. Itu adalah janji yang aku buat untuk Yixia, kata pemimpin Sky Palace. Sayang sekali, kata wanita itu, suaranya penuh penyesalan. Ayolah, kita harus mencium asteris anak itu. Dan kita perlu menghibur Exquisite untuk memastikan bahwa kita tidak baru saja memulai perang, kata pemimpin Sky Palace.
Setelah wanita itu pergi, pemimpin Sky Palace mengambil kertas dan pena. Dia menulis, Hansen, dan kemudian, setelah melihatnya beberapa saat, dia menggambar dua lingkaran di samping nama itu. Dia kemudian menempatkan tanda tanya di samping mereka. Dia melihat nama itu dan kemudian mulai menulis sebentar. Pemimpin Sky Palace berbicara pada dirinya sendiri seperti yang dia lakukan, berkata, mungkin dia benar-benar kandidat yang cocok. Tidak peduli apa yang dunia luar katakan, setelah pertarungan itu, posisi Hansen di Sky Palace terangkat ke ketinggian yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak memiliki darah Sky di pembuluh darahnya, pada dasarnya mereka memperlakukannya seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Setiap kali Hansen pergi untuk mengajar seni Geno, ruang kuliahnya akan penuh sesak. Banyak siswa Sky darah murni akan datang dan mendengarkan dia mengajar seni Geno. Banyak raja dan bahkan setengah dewa datang untuk mendengarkan ceramah yang dia berikan. Armor gen diri Exquisite telah rusak, dan butuh waktu lama baginya untuk sembuh. Hansen mengira dia mungkin akan mendapat masalah, tapi Tousan Feathercrane memberitahunya bahwa Exquisite tidak berencana mengejarnya. Dia tidak menyebutkan apa yang terjadi pada Very High. Memiliki alam semesta tidak ada gunanya jika tidak ada kebahagiaan. Hanya senyummu yang abadi. Mudah-mudahan, lain kali aku melihatmu, aku akan melihatmu tersenyum. Petik 2. Exquisite duduk di depan jendela. Dia melihat ke awan, membeku dalam pikiran. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Hansen padanya. Bab 2634 Masalah Hansen. Setelah setahun dihabiskan dalam pemulihan, Hansen sekarang hampir sehat seperti sebelumnya sebelum perisai Medusa menghisapnya hingga kering. Namun alih-alih membuat hidupnya lebih mudah, pemulihan dari luka-lukanya justru memberinya kesulitan baru. Sebelumnya, meski tubuhnya diketahui rusak, tidak ada yang menuntutnya. Sekarang setelah dia sehat kembali, semua jenis orang mencoba melenturkan otoritas mereka atau mengeksploitasi hubungan mereka dengan Hansen untuk memintanya memberkati anak-anak mereka. Beberapa dari orang-orang ini mudah ditolak Hansen, sedangkan yang lain lebih sulit. Seperti Yun Changkong dan tetua ke-6 yang menjaga Rebate. Ada orang lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Hansen, tetapi mereka adalah dewa dan perwira tinggi Sky Palace. Jika Hansen menolak semuanya, dia akan menyinggung semua orang di Sky Palace. Tetapi jika dia menerima permintaan mereka, dia akan terus-menerus direcoki dan dia tidak akan pernah mendapatkan istirahat sejenak. Kakak Han, bagaimana kabarmu? Hansen keluar dari menara ketujuh ketika lebih banyak masalah menemukannya. Dia mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara memanggilnya. Itu adalah Yu Jing. Dia mengendarai tunggangan xenogenik kelas raja. Sepertinya pria itu baik-baik saja untuk dirinya sendiri. Aku baik-baik saja. Kamu tidak datang kepada aku untuk meminta berkah, kan? Yu Jing selalu memiliki tujuan untuk mengunjungi Hansen. Pada dasarnya, Yu Jing adalah seorang pengusaha yang jahat. Bertemu dengannya tidak pernah kebetulan. Saat Yu Jing mendengar Hansen mengatakan itu, dia tertawa. Kamu pasti sangat kesal dengan orang-orang yang mengganggumu belakangan ini. Tapi kamu tidak perlu menderita lebih lama lagi. Sebenarnya, aku punya proposal yang bisa mengembalikan kedamaian dalam hidup kamu. Petik 2. Oh, dan apakah itu? Hansen memandang Yu Jing dengan bingung. Dia tidak percaya Yu Jing akan datang sejauh ini hanya untuk menyelesaikan masalah Hansen untuknya. Pria itu tidak sebaik itu. Yu Jing terlihat serius ketika dia berkata, orang-orang di Sky Palace mendatangi kamu secara pribadi karena tidak ada cara resmi bagi mereka untuk meminta berkah kamu. Jika kamu membuat saluran resmi, mungkin menyiapkan lelang di mana orang dapat menawar untuk 1 atau 2 berkah, maka mereka tidak akan lagi melihat kamu secara pribadi. Kamu bisa mendapatkan banyak uang dan menghilangkan stres dari hidup kamu pada saat bersamaan. Petik 2. Ketika Hansen mendengar saran ini, dia tahu Yu Jing merencanakan sesuatu. Ide itu bodoh. Daripada memperbaiki masalah Hansen, itu hanya akan lebih merepotkan baginya. Memiliki pelelangan akan memungkinkannya menghasilkan banyak uang, tetapi itu tidak akan menghentikan figur otoritas Sky Palace untuk menghubungi Hansen secara pribadi. Jika dia menolak memberikan berkah di luar pelelangan, orang hanya akan mengira Hansen adalah orang yang rakus. Jika dia hanya menjual berkahnya tanpa membantu kepemimpinan Sky Palace secara langsung, orang mungkin akan membencinya. Itu memberitahu Hansen bahwa ide lelang mungkin tidak akan berhasil. Namun, jika dia mengubah metode ini sedikit, dia bisa mengizinkan pemimpin Sky Palace untuk menentukan bagaimana bakat berkahnya digunakan. Pemimpin akan menentukan siapa yang menerima berkah, yang akan menghilangkan tekanan dari Hansen. Jika Dewa Sky Palace menginginkan slot, mereka akan mengganggu pemimpin Sky Palace alih-alih Hansen. Tentu saja, Hansen tidak bisa menggunakan semua kekuatannya untuk memberkati orang lain. Dia harus terus berbohong bahwa pemberian berkah mempengaruhi umur dan kekuatannya. Dia dapat mengatakan bahwa butuh 2 atau 3 tahun untuk menghilangkan efek samping negatif dari sebuah berkat. Dengan begitu, dia hanya perlu memberkati pada kesempatan langka. Hansen juga dapat mengklaim bahwa pemimpin Sky Palace sepenuhnya mengontrol bagaimana berkat didistribusikan. Jika seseorang datang ke Hansen secara pribadi, dia bisa mengatakan pemimpin Sky Palace melarang dia memberikan berkah di luar saluran resmi. Jika Hansen menawarkan kepada pemimpin Sky Palace kesempatan yang begitu berharga, tidak mungkin pria itu bisa menolak. Akan merugikan rakyatnya jika dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja.
Memikirkan hal ini, Hansen membuat rencana, dan depresinya menguap. Aku tidak ingin mengadakan lelang. Memberi berkah sangat merusak tubuh aku. Aku tidak tertarik untuk memberkati orang lain kecuali itu benar-benar diperlukan. Mendapatkan sumber daya tambahan bukanlah alasan yang cukup baik juga, kata Hansen pada Yujing. Itu sungguh memalukan, gumam Yujing, patah hati. Saudara Yujing, apakah kamu datang ke sini untuk memberitahuku itu? Hansen bertanya pada Yujing, mengangkat alis. Tidak juga, aku di sini karena seseorang meminta aku untuk berdagang dengan kamu, Yujing cepat-cepat berkata. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan berkah, kan? Hansen bertanya, tiba-tiba waspada. Yujing tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Seorang kerabat setengah dewa aku ingin meminta kamu untuk membunuh seorang xenogenik dengannya. Namun, belum ada kesempatan baginya untuk berbicara dengan kamu secara langsung. Jadi, dia meminta aku untuk membuat permintaan itu sebagai gantinya. Petik 2. Membunuh seorang xenogenik. Kenapa dia bertanya padaku? Ada banyak elit di sini. Jika dia membutuhkan seseorang, mengapa dia datang kepadaku? Hansen kaget. Dia tidak percaya beberapa Sky Palace yang setengah dewa menginginkan bantuannya hanya untuk membunuh seorang xenogenik. Kerabat aku agak istimewa. Dia tidak bisa meminta bantuan para dewa, dan dia ingin berburu xenogenik yang didewakan. Dia mendengar bahwa kamu dan Lone Bambu berhasil mengalahkan xenogenik, dan itulah mengapa dia ingin kamu membantunya. Ada banyak ruang untuk negosiasi, kerabat aku sangat kaya, Yujing menjelaskan. Orang setengah dewa ini disebut Yukun. Dia adalah salah satu dari setengah dewa yang lebih berpengalaman di Sky Palace. Dia berasal dari generasi yang sama dengan pemimpin Sky Palace, dan dia dikenal sangat berbakat. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi dewa sejak lama, tetapi sesuatu terjadi dalam keluarganya yang membuatnya tidak dapat melakukannya. Dia masih belum didewakan. Apa yang begitu penting sehingga dia menempatkan kenaikannya di bagian belakang? Hansen bertanya. Hansen tidak hanya menanyakan ini karena penasaran. Dia khawatir ini bisa menyeretnya ke dalam konflik internal di dalam Sky Palace. Hansen sangat berhati-hati untuk menghindari melibatkan dirinya dalam hal-hal seperti itu. Yujing memahami Hansen. Dia tersenyum dan menjelaskan, jangan khawatir, saudara Han. Tak seorang pun di Sky Palace yang menaruh dendam pada Paman Yukun. Dia tidak menjadi dewa karena sesuatu yang terjadi pada putranya. Putranya terlibat dengan orang yang salah dan secara tidak sengaja membocorkan informasi rahasia dan mengacaukan beberapa rencana Sky Palace. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Paman Yukun, dia masuk penjara selama 30 tahun atas nama putranya. Dia dibebaskan beberapa tahun yang lalu. Petik 2. Salah satu dewa kami akan membantu Paman Yukun jika dia bertanya. Menurut aturan Sky Palace, dia memiliki hak untuk meminta bantuan. Tapi Yukun sangat malu tentang apa yang dilakukan putranya kepada orang-orang di Sky Palace, jadi dia tidak ingin meminta bantuan kepada dewa manapun. Itulah mengapa dia ingin bekerja dengan kamu. Kamu tidak perlu khawatir dia tidak akan mampu membayar kamu. Dia sudah tua dan punya banyak uang. Petik 2. Biar aku pertimbangkan ini sebentar, jawab Hansen, dengan hati-hati tidak setuju. Situasi Yukun rumit, jadi Hansen ingin mempertimbangkan konsekuensi potensial untuk bekerja dengan pria itu. Baik, beri aku tanggapan secepat mungkin. Paman Yukun sedang menunggu, dan aku ingin memberinya jawaban, kata Yujing. Hansen setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yujing, dia meninggalkan pulau kecilnya sendiri dan menuju ke pulau utama tempat tinggal pemimpin Sky Palace. Bab 2635 Keputusan Sulit. Kamu tidak ingin menyinggung perasaan orang, jadi kamu ingin aku melakukannya untuk kamu. Kamu cukup pintar, kata pemimpin Sky Palace pada Hansen sambil tersenyum. Hansen belum menjelaskan tujuan sebenarnya, tetapi pemimpin Sky Palace segera menyadari apa yang dia lakukan. Pemimpin Sky Palace sangat pintar. Aku ingin melakukan semua yang aku bisa untuk Sky Palace, tetapi sayangnya, tubuh aku tidak dapat mengimbangi. Aku tidak dapat memberkati seorang siswa setiap hari. Hansen berpura-pura tulus. Dia tampak seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain melayani pemimpin Sky Palace. Baik. Aku akan menjadi orang jahat, tapi sebagai gantinya, kamu harus melakukan sesuatu untukku, kata pemimpin Sky Palace kepada Hansen sambil tersenyum. Rubah tua, gumam Hansen pada dirinya sendiri. Dia berharap jika dia setuju untuk memberikan berkat, dia akan menerima sesuatu yang berharga sebagai balasannya. Tapi sekarang sepertinya dia tidak akan mendapatkan tambahan apapun, dan dia harus melakukan tugas tambahan atas nama pemimpinnya. Kamu bisa memintaku melakukan apa saja, pemimpin Sky Palace. Bahkan jika itu berarti aku akan hancur dan mati, aku akan melakukan yang terbaik dalam tugas seperti itu. Aku tidak akan pernah meminta imbalan apapun. Hansen menundukkan kepalanya dan membungkuk. Apakah begitu? Kamu benar-benar tidak akan mencoba memanfaatkan situasi ini. Jika Hansen tidak mengucapkan beberapa kata terakhir, pemimpin Sky Palace mungkin akan mempercayainya. Namun, jelas dari apa yang dikatakan Hansen bahwa dia telah mencari beberapa barang. Jika kamu bersedia melakukan ini, aku akan berurusan dengan semua orang yang datang untuk meminta berkat kamu. Kamu dapat memutuskan kapan kamu ingin memberkati mereka, atau apakah kamu mau sama sekali. Tapi jika kamu bisa melakukan ini dengan baik, aku akan tetap memberimu hadiah, kata pemimpin Sky Palace tanpa perasaan.
Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hansen mulai menjadi khawatir saat pemimpin Sky Palace berbicara. Jika pemimpin Sky Palace menetapkan persyaratan seperti ini, tugas apapun yang ingin dia berikan kepada Hansen harus rumit. Pergilah ke Very High, kata pemimpin Sky Palace singkat. Mengapa? Hansen kaget. Dia menatap pemimpin Sky Palace dengan kebingungan. Dia ingat pemimpin Sky Palace mengatakan bahwa dia tidak ingin Hansen pergi ke Very High. Pemimpin Sky Palace tersenyum dan berkata, kami membutuhkan mata-mata di antara mereka. Aku pikir kamu siap untuk tugas itu juga. Petik 2. Hansen hampir mengira telinganya patah. Pergi ke Very High sebagai mata-mata. Hansen tidak bisa memikirkan apapun yang menimbulkan risiko lebih besar. Very High bisa melihat ke dalam pikiran seseorang. Jika dia mencoba mencuri rahasia mereka, mereka hanya butuh waktu sepersekian detik untuk menemukannya. Spionase di kalangan Very High adalah bunuh diri. Jika ada orang selain pemimpin Sky Palace yang menyarankan ini, Hansen akan berasumsi bahwa mereka hanyalah idiot. Ide tersebut tampak seperti kebodohan murni atau cara yang rumit untuk membuat dirinya terbunuh. Pemimpin Sky Palace tahu apa yang dipikirkan Hansen, jadi dia berkata, jangan khawatir. Jika aku melepaskanmu, aku punya cara untuk menjaga pikiranmu yang akan membuat mereka tidak mengintip ke dalamnya. Tidak baik bagiku jika kamu mati. Petik 2. Tapi kenapa kamu ingin aku pergi dan memata-matai Very High? Hansen bertanya dengan hati-hati. Jika dia akan mempertimbangkan untuk melakukan ini, dia harus tahu lebih banyak. Dia membutuhkan detail karena pergi ke Very High untuk motif tersembunyi adalah permainan yang sangat berbahaya untuk dimainkan. Ini sangat penting bagi aku. Aku ingin kamu menemukan seseorang di dalam Very High. Jika kamu mendengar berita tentang orang ini, kamu harus menyampaikannya kembali kepada aku. Kamu tidak perlu melakukan hal yang lebih berbahaya dari itu, kata pemimpin Sky Palace. Aku tidak pandai mencari orang, dan aku tidak terlalu ahli dalam bersosialisasi. Aku khawatir aku akan gagal dalam tugas kamu. Hansen tidak ingin pergi, jadi ini adalah caranya menolak tawaran tersebut. Pemimpin Sky Palace memandang Hansen dan dengan dingin berkata, ketika kamu menyelesaikan misi ini, aku berencana untuk memberi kamu laut konstelasi untuk kamu dan keluarga kamu. Tapi sepertinya kamu tidak tertarik. Jadi, sudahlah, itu baik-baik saja. Pemimpin, Constellation C yang kamu rujuk, apakah itu ruang xenogenik di luar Shining Star System? Mata Hansen terbuka lebar saat dia bertanya pada pemimpin Sky Palace. Constellation C adalah ruang xenogenik yang ditemukan beberapa waktu lalu. Itu adalah bagian dari alam semesta milik Sky Palace. Itu praktis di halaman belakang Sky Palace, jadi satu-satunya cara untuk memasukinya adalah melalui Sky Palace. Constellation C terhubung ke Shining Star System dan sistem yang kurang berkembang dan mandul. Itu adalah tempat yang sangat unik, dan sangat menjanjikan jika ada yang mengembangkannya. Ditambah, Constellation C sangat kaya akan sumber daya dan bahan mentah. Banyak tetua di Sky Palace ingin mengambil kendali Constellation C, dan mereka mulai memperebutkannya. Tetapi karena perkelahian itu menjadi terlalu keras, pemimpin Sky Palace memutuskan untuk menyegel Constellation C dan tidak memberikannya kepada siapapun. Sekarang, pemimpin Sky Palace berkata dia akan membuka Constellation C khusus untuk Hansen. Dia bisa membangun keluarga di sana. Dia tidak hanya diizinkan untuk menggunakannya, pemimpin akan membiarkan Hansen mengatur Constellation C. Itu akan menjadi wilayah Hansen. Jika dia mau, bahkan mungkin untuk membangun kerajaan manusia di sana. Faksi lain tidak akan bisa mencampuri urusan Hansen. Kecuali Hansen membuka perbatasan Constellation C untuk bepergian, tidak ada yang bisa masuk. Ditambah, Constellation C masih memiliki Sky Palace sebagai perisai. Itu tidak akan terkepung kecuali seluruh Sky Palace jatuh lebih dulu. Ingatan yang bagus. Itu adalah Constellation C di dekat Shining Star System, ya, jawab pemimpin Sky Palace. Mata Hansen menyipit berpikir. Pemimpin Sky Palace menawarinya hadiah yang sangat berharga. Tapi itu menunjukkan bahwa tugas itu tidak mudah. Hanya menyampaikan informasi tidak akan sulit, dan jika Hansen benar-benar bisa diajari untuk melindungi pikirannya, tingkat bahayanya tidak menjamin penghargaan seperti itu. Mengapa pemimpin Sky Palace bersedia memberinya sesuatu yang sangat berharga untuk memenuhi tugas yang begitu mudah? Bolehkah aku bertanya orang seperti apa yang kamu cari? Hansen bertanya dengan ragu-ragu. Constellation C adalah tempat yang bagus. Dia menginginkannya, tapi dia tidak akan bisa menikmati kepemilikannya jika dia mati di tangan Very High. Aku sedang mencari wanita Very High. Aku tidak tahu namanya, dan aku khawatir penampilannya mungkin berubah dari yang aku ingat, kata pemimpin Sky Palace sambil berpikir. Tanpa nama, tidak ada penampilan, bagaimana aku bisa menemukan seseorang seperti itu? Hansen kaget mendengarnya. Jangan khawatir, ada cara untuk menemukannya. Jika tidak, mengapa aku meminta kamu untuk mencarinya? Pemimpin Sky Palace berhenti. Kemudian, dia berkata dengan serius, ada tanda lahir di dadanya yang terlihat seperti hati merah. Kamu akan bisa melihatnya, itu sangat jelas. Petik 2. Dadanya memiliki tanda lahir yang menyerupai hati merah. Itu cukup jelas, kamu akan berpikir. Tunggu, dada. Hansen menatap dadanya sendiri. Dia tampak aneh saat dia bertanya kepada pemimpin Sky Palace, kamu bilang kamu mencari wanita Very High. Ya, kata pemimpin Sky Palace dengan anggukan kepala.
Menurutmu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk memeriksa dada berbagai wanita untuk tanda lahir itu? Hansen merasa bahwa pemimpin Sky Palace mungkin menipunya. Jika dia pergi ke Fairy High hanya untuk memeriksa wanita mereka, itu akan menjadi kematian yang mengerikan. Jika itu adalah tugas yang mudah, mengapa aku memberi kamu Constellation C? Pemimpin Sky Palace memandang Hansen dan berkata, kamu bahkan tidak perlu melihatnya sendiri. Kamu bisa bertanya-tanya saja, wanita cantik, misalnya, dia lebih mungkin untuk melihatnya. Dan jika kamu bisa membuatnya memberitahu kamu, maka kamu tidak akan mendapat masalah. Kembalilah dalam 4 tahun, dan kamu dapat membawa keluarga kamu ke Constellation C. Aku akan memberi kamu semua dukungan yang bisa kamu minta. Aku akan memberi kamu orang, jika kamu mau. Apa kamu mau perahu? Aku bisa memberimu perahu. Kamu juga tidak perlu membayar pajak selama 300 tahun. Bab 2636 Badak Roh Kayu. Hansen sangat berkonflik. Dia menginginkan Constellation C. Jika pernah ada tempat yang aman baginya untuk mengembangkan kemanusiaan, itu pasti ada di sana. Dengan sumber daya dan kultivasi yang cukup, dia bisa menjadikan mereka kekuatan yang harus diperhitungkan di alam semesta. Dengan begitu, mereka tidak lagi harus hidup dalam kantong kecil yang tersebar di seluruh alam semesta. Dia bisa mengumpulkan mereka di sana dan benar-benar meningkatkan jumlah mereka. Tapi sebelum semua itu bisa terjadi, Hansen membutuhkan sistemnya sendiri. Tempat teraman di alam semesta telah dipisahkan oleh ras yang lebih kuat. Bahkan jika Hansen menginginkan sepotong real estate yang bagus, tidak ada tempat di mana dia bisa menemukan sepotong kue itu. Bahkan ras yang lebih kecil dan lebih lemah memiliki ikatan dengan Sky Palace dan ras besar lainnya. Ini bukan masalah hanya mengambil apa yang dia inginkan dan menyelesaikannya. Mengambil sistem yang dikembangkan bukanlah pilihan, dan sistem liar akan terlalu berbahaya. Tempat seperti itu tidak cocok untuk makhluk tingkat rendah dan orang untuk tinggal. Sky Palace menawarinya ruang xenogenik. Bagi Hansen, itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk mengembangkan kehadiran umat manusia di alam semesta Geno. Pikirkan tawaran aku. Kamu tidak perlu terburu-buru memberikan jawaban kamu. Katakan saja ketika kamu telah memutuskan, kata pemimpin Sky Palace. Hansen mengangguk. Dia perlu memikirkan ini dengan serius. Dia tidak bisa membuat keputusan dengan seenaknya. Terutama yang sangat besar. Saat Hansen berbalik untuk pergi, masalah lain muncul di benaknya. Pemimpin Sky Palace, Paman Yukun telah memintaku untuk membunuh seorang xenogenik yang didewakan dengannya. Apa menurutmu aku harus pergi? Kakak Yukun, pemimpin Sky Palace terdiam sesaat, lalu berkata, aku tahu apa yang terjadi padanya. Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, maka kamu harus pergi dan membantunya. Saudara Yukun telah menjalani kehidupan yang sulit. Petik 2. Sekarang dia telah menerima persetujuan pemimpin Sky Palace, Hansen lebih dari baik-baik saja dengan pergi bertemu dengan Yukun. Jadi, itulah yang dia lakukan. Dia ingin melihat dewa macam apa yang ingin dibunuh pria itu terlebih dahulu. Kemudian, dia bisa memutuskan apakah dia benar-benar bisa membantu. Jika dia memutuskan untuk membantu, dia akan mencoba yang terbaik, tetapi masih ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum dia menerimanya. Setelah Hansen meninggalkan Sky Palace, dia menghubungi Yu Jing. Dia memberitahu Yu Jing apa yang dia rencanakan, dan Yu Jing dengan senang hati mengatur agar dia segera bertemu dengan Yukun dan mendiskusikan lamaran itu. Haruskah aku pergi atau tidak? Pergi Fairy High adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat oleh Hansen, tapi itu bukanlah sesuatu yang dia bisa biarkan orang lain menentukan untuknya. Hansen menjabarkan pro dan kontra dari ide ini berkali-kali. Dan dia akhirnya memutuskan bahwa ya, dia harus pergi ke Fairy High. Dia menginginkan Constellation C untuk dirinya sendiri. Jika dia melewatkan kesempatan ini, hanya Tuhan yang tahu berapa tahun lagi dia harus menunggu kesempatan untuk mendapatkan ruang xenogenik yang bergengsi seperti Constellation C. Ditambah lagi, jika dia memperjuangkan ruang xenogenik lain, itu tidak akan simen Constellation C. Dan beberapa ruang xenogenik sebenarnya terlalu berkembang, mereka mungkin tidak mengizinkan Hansen untuk mendapatkan sumber daya sebanyak yang dia inginkan. Sepertinya aku harus pergi ke Fairy High. Untungnya, aku telah menemukan cara untuk melawan teknik mata-mata mereka. Jika cara pemimpin Sky Palace tidak berhasil, maka aku punya metode sendiri. Dan jika metode itu juga tidak berhasil, aku harus menjadi seperti Ning Yue dan hanya mengandalkan kemauan aku sendiri untuk menghidupi diri sendiri. Hansen mengertakkan gigi. Peluang melawannya tampak menakutkan, tetapi jika Ning Yue bisa melakukannya, dia yakin dia akan bisa melakukannya juga. Tapi Hansen tidak segera menjawab pemimpin Sky Palace. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan Paman Yukun dulu, jadi dia bisa punya waktu untuk memikirkannya sedikit lagi. Tidak perlu terburu-buru membuat keputusan sebesar ini. Yu Jing buru-buru menetapkan waktu pertemuan Hansen dan Yukun. Ketika Hansen melihat Yukun, sulit untuk percaya bahwa Yukun memiliki generasi yang sama dengan pemimpin Sky Palace. Itu karena Yukun terlihat jauh lebih tua dari pemimpin Sky Palace. Hansen tidak tahu berapa usia pemimpin Sky Palace, tapi dia tampaknya berusia 40-an. Dia tampak sangat lembut, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar tentang dia. Dia menikmati bermain-main dengan orang. Tapi Yukun terlihat seperti orang yang sangat tua, jika dibandingkan. Rambutnya abu-abu, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Yang terpenting, ekspresinya tampak tua dan lelah juga.
Dia terlihat sangat membosankan. Dia hampir tidak terlihat seperti makhluk hidup. Yukun tenang. Dia memberitahu Hansen tentang Xenogeneik yang didewakan yang dia ingin bunuh, tapi dia tidak terlihat terlalu yakin bahwa Hansen dapat membantunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, Hansen terdiam. Dan kemudian, dia dengan jujur memberitahu Yukun, Paman Yukun, perdagangan harus adil dan disamakan. Aku dapat membantu kamu melawan Xenogeneik yang mulia ini. Jika aku gagal, aku tidak akan mengambil apa-apa, tetapi jika kita berhasil membunuh Xenogeneik yang didewakan ini, apa yang akan kamu berikan kepada aku sebagai balasannya? Petik 2. Yukun sepertinya memikirkan pertanyaan itu sedikit. Setelah mendengar pidato Hansen, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia meletakkannya di atas meja di depan Hansen dan dengan tenang berkata, berusahalah yang terbaik. Apakah kamu berhasil atau tidak, ini milik kamu. Petik 2. Hansen memandangi benda yang diletakkan Yukun di atas meja. Itu adalah patung kayu kecil yang diukir menjadi bentuk binatang. Itu tampak seperti badak, itu sebesar tangan pria, dan kayunya tampak menguning seiring bertambahnya usia. Itu tampak kuno. Hansen tidak mengerti apa itu. Itu tampak seperti perhiasan dekoratif yang mungkin diletakkan seseorang di rak di rumah mereka. Itu tidak melepaskan kekuatan apapun, jadi itu juga tidak tampak seperti harta Xenogeneik yang kuat. Yu Jing sedang berdiri di samping, dan ketika dia melihat badak kayu itu, dia terlihat seperti hendak berteriak. Bukankah itu Wood Spirit Rhino? Paman Kun, apakah kamu benar-benar ingin melepaskannya? Petik 2. Hansen memandang Yu Jing, dan Yu Jing melanjutkan dengan berkata, dahulu kala, ras kita menemukan tanaman kelas kupu-kupu di dalam sistem kekacauan. Banyak dari orang-orang kami bekerja bersama, tetapi mereka hanya dapat mengambil sepotong kayu sepanjang 1 kaki. Dan kemudian, seorang dewa mengukir kayu menjadi roh kayu. 3 patung kecil diciptakan dalam bentuk gajah, badak, dan kuda. Wood Spirit Rhino ini adalah salah satunya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Yu Jing melanjutkan dengan berkata, meskipun Wood Spirit Rhino tidak dimurnikan menjadi harta, membawanya dapat membantu tubuh seorang pejuang. Itu dapat mengisi tubuh kamu dengan kesehatan dan membuat kamu lebih hidup. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terluka. Membawa Wood Spirit Rhino dapat menyembuhkan tubuh seseorang. Tentu saja, bukan itu yang terpenting tentang Wood Spirit Rhino. Yang paling penting adalah bahwa dewa yang membuatnya juga menciptakan 3 seni Geno dan meninggalkannya di dalam 3 roh kayu. Jika seseorang mendapatkan kepemilikan patung, mereka bisa mendapatkan seni Geno di dalamnya. Geno Art Gajah Jiwa Kayu dan Kuda Jiwa Kayu telah dipelajari oleh orang lain. Mereka adalah skill Giant Spirit Statue Pun dan Sky River Swallowing Day. Mereka adalah 2 seni Geno pertama. Mereka adalah seni Geno rahasia yang terkenal di Sky Palace. Petik 2. Hansen tersentak kaget saat mendengar nama kedua seni Geno ini. Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka adalah seni Geno rahasia paling populer di Sky Palace saat ini. Bahkan ahli waris dari banyak Sky yang ingin berlatih seni Geno harus melalui banyak masalah untuk mendapatkan izin mempelajarinya. Selain itu, siswa di bawah kelas King bahkan tidak dapat mulai mempelajarinya. Tetapi hanya karena suatu keterampilan dibatasi tidak berarti itu menarik bagi Hansen. Tapi apa yang dikatakan Yu Jing selanjutnya mengubah pikiran Hansen. Saat 2 orang pertama mempelajari seni Geno Wood Spirit Elephant dan Wood Spirit Horse, mereka menerima roh kayu yang kuat. Itu mempercepat latihan mereka. Seseorang pergi dari kelas raja langsung menjadi setengah dewa. Yang lainnya berubah dari setengah dewa menjadi dewa. Petik 2. Bab 2637 Buku Kecil Bauer. Hansen akhirnya setuju untuk menerima Wood Spirit Rhino sebagai imbalan untuk membantu Yukun membunuh Xenogeneik yang didewakan. Yukun telah membawa Wood Spirit Rhino selama ratusan tahun. Dia tidak pernah bisa memahami apa yang ada di dalamnya, dan setelah kehilangan harapan untuk pernah mempelajari rahasianya, dia akhirnya bersedia menggunakannya sebagai pembayaran untuk Hansen untuk membantunya membunuh seorang Xenogeneik yang didewakan. Jika Yukun memperoleh gen Xenogeneik dewa, dia dapat menggunakannya untuk membantunya menjadi dewa. Menjaga Wood Spirit Rhino sebagai ornamen belaka tidak akan berguna. Dia ingin memberikannya kepada ahli warisnya, tetapi putra satu-satunya meninggal karena kecelakaan. Tidak ada orang lain yang bisa meneruskan warisannya. Benar-benar orang yang malang, pikir Hansen, bermain-main dengan Wood Spirit Rhino. Yukun telah memberi Hansen Wood Spirit Rhino, itu miliknya apakah mereka berhasil atau tidak. Kepribadian Hansen agak aneh. Jika seseorang mencoba menipunya, maka dia tidak akan membiarkan mereka lolos tidak peduli seberapa buruk situasinya. Tetapi untuk seseorang seperti Yukun, yang bersedia membayar di muka, Hansen akan membantunya tidak peduli biayanya. Wood Spirit Rhino sangat cantik. Itu berkilau seperti batu giok. Meski terbuat dari kayu, itu lebih berat dari sebongkah emas. Yang aneh adalah, Hansen tidak dapat membedakan kekuatan Wood Spirit Rhino meskipun dia memegangnya. Tampak seperti ukiran kayu biasa. Tidak terlihat seperti kayu kelas kupu-kupu. Hansen tidak mengira Yukun memberinya barang palsu, dan itu karena dia telah mengujinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan patung kecil itu, tetapi patung itu tidak patah dan hancur. Itu adalah verifikasi status ketuhanannya. Namun terlepas dari ketahanan dan permukaannya yang dipoles dengan indah, ia tidak memiliki tampilan yang kuat. Apakah itu berarti Wood Spirit Rhino tidak memiliki kekuatan?
Apakah hanya rahasia di dalamnya yang menahan kekuatannya? Jika aku dapat membuka dan mempelajari rahasianya, dapatkah aku mendapatkan akses ke kekuatan itu sendiri? Hansen terus bertanya-tanya. Dia menatap Wood Spirit Rhino. Ukiran Wood Spirit Rhino tampak begitu hidup, tetapi tidak ada teks atau simbol di atasnya. Tidak ada kemiripan pikiran yang tertinggal. Hansen mendorongnya beberapa kali dan menggunakan area Dongsuan dan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksanya. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang rumit tentang itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah miniatur badak biasa yang diukir dari kayu tanpa cara yang luar biasa. Selain dari bahan yang digunakan, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang benda itu. Saat Hansen menyelidiki Wood Spirit Rhino, entah bagaimana baur berhasil naik ke punggungnya. Kepalanya ada di samping bahu Hansen, dan dia menatap Wood Spirit Rhino di tangannya. Ayah, apa yang kamu pegang? Patung kayu ini memiliki rahasia di dalamnya, tapi aku tidak tahu apa itu, kata Hansen. Biarkan Bauer melihatnya. Bauer melompat ke dada Hansen dan mencuri Wood Spirit Rhino dari cengkramannya. Tangan kecilnya mulai mengguncang Wood Spirit Rhino. Kemudian, tiba-tiba, Hansen melihat sinar kuning seperti sinar bulan bersinar di mata barang kayu itu. Cahaya diproyeksikan ke dinding, menampilkan beberapa teks. Bauer, bagaimana kamu melakukan itu? Hansen bertanya dengan kaget dan senang. Dia telah mengawasinya sepanjang waktu, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa memanggil cahaya yang keluar dari mata Wood Spirit Rhino. Bauer hanya menyentuh Wood Spirit Rhino untuk 1 atau 2 detik, dan Hansen telah memperhatikan posisi tangannya pada saat itu. Dia mencoba meniru gerakan yang telah dia lakukan, tetapi dia tidak dapat membuat patung itu menyala. Sangat mudah. Tepuk saja di kepala, kata Bauer sambil menepuk kepala Wood Spirit Rhino. Dengan itu, cahaya di matanya tiba-tiba menghilang. Biarkan aku mencoba. Hansen mengulurkan tangannya dan menepuk kepala badak itu. Tidak ada yang terjadi. Bauer mengulurkan tangannya dan menekan kepalanya, yang membuat lebih banyak cahaya keluar dari mata patung itu. Ketidakmampuan Hansen untuk mencapai hasil yang sama membuatnya depresi. Dia tidak mau repot-repot mencari tahu mengapa Bauer bisa sukses di tempat dia pernah gagal. Sebagai gantinya, dia fokus untuk merekam teks yang ditampilkan oleh Wood Spirit Rhino. Itu adalah keterampilan yang disebut Heart Connection. Hansen membakar seni Geno ke dalam ingatannya, tapi dia tidak menemukan kekuatan yang disebutkan oleh Yu Jing. Apakah ini berarti aku hanya bisa mendapatkan kekuatan dari Wood Spirit Rhino jika aku mempelajari seni Geno? Hansen menebak. Kemudian, dia mencoba meneliti seni Geno Heart Connection. Karena namanya terdengar agak romantis, Hansen berharap seni Geno bersifat spiritual. Mungkin itu akan memiliki sifat interpersonal. Hansen segera menyadari bahwa dia salah. Seni Geno sama sekali tidak spiritual, itu sebenarnya agak kasar. Itu adalah seni Geno yang mengumpulkan kekuatan, lalu melepaskannya dengan tiba-tiba. Itu seperti serangan menabrak badak. Kekuatan dikumpulkan seperti badak yang sedang mengejar momentum, lalu terkonsentrasi ke kula badak. Tetapi efek sampingnya bisa sangat merusak. Setelah serangan dilancarkan, tubuh kamu akan menjadi lemah. Kekuatan kamu akan terhisap, dan tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah seni Geno yang sangat berbahaya, puji Hansen. Meskipun seni Geno tidak sekuat Break Six Kiss, ia memiliki ketepatan seperti jarum baja. Itu bisa menembus apapun. Itu adalah seni Geno yang sangat kuat, tapi juga sangat unik. Break Six Kiss harus digunakan dari kejauhan kecuali jika Castor ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi Heart Connection tidak memiliki persyaratan jangkauan. Seni Geno ini bisa menjadi kartu truf. Jika aku menghadapi kematian, aku bisa menggunakan ini sebagai serangan terakhir untuk menyelamatkan diri aku sendiri. Setelah Hansen menelitinya, dia mencoba mempraktikkannya. Tidak sulit untuk mempelajari dasar-dasarnya, tetapi perlu beberapa saat untuk menjadi terampil dengan seninya. Hansen memberi Bauer banyak camilan, tapi dia tidak sesenang sebelumnya. Dia tidak terlalu memperhatikan camilan. Sebaliknya, dia memandang Hansen dan mengatakan kepadanya, "Ayah, aku ingin pergi ke Very High. Terlalu berbahaya di sana. Anak-anak tidak bisa mengunjungi mereka. Kamu bisa tinggal dan bermain dengan bibi kamu. Kamu suka Night Marebis, bukan? Kamu bisa pergi bermain dengannya." Hansen tidak bisa membawa Bauer bersamanya ke Very High. Jika aktivitas penyamarannya terungkap, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dan dia tidak ingin Bauer terlibat di dalamnya. "Ayah, jika ayah tidak mengajakku, aku akan pergi dan mencari ibu," kata Bauer dengan berkedip. "Ya, kamu bisa menghabiskan waktu dengan ibu. Itu bagus. Dan kemudian pergi ke taman kanak-kanak selama beberapa hari. Bukankah kamu suka guru taman kanak-kanak itu? Siapa namanya? Oh, benar, itu adalah Lu Zimei." Hansen mengangguk. Bauer tersenyum dan berkata, "Aku tidak pergi ke sekolah. Aku akan mengadu kepada ibu." Petik 2. Mengadu tentang apa? Hansen memandang Bauer dengan penuh minat. Dia tidak berpikir dia punya rahasia kotor untuk disembunyikan. Bauer mengangkat tangannya dan menggunakan jarinya untuk menghitung. Saudari Sui, Saudari Yixia, dan saudari cantik itu. Bauer segera menyadari bahwa dia tidak akan memiliki cukup jari di satu tangan. Dia akan melanjutkan saat Hansen menghentikannya dan berkata, "Tidak ada apa-apa antara aku dan wanita manapun."
Kamu tidak bisa mengancam aku dengan itu. Petik 2. Memiliki seluruh alam semesta tidak ada gunanya, dan hanya senyummu yang abadi. Kuharap lain kali aku melihatmu, aku akan bisa melihatmu tersenyum. Bauer meniru ucapan dan nada suara Hansen. Dia tampak tidak bersalah saat mengatakannya. Kamu tahu, aku ingat banyak. Aku pikir aku akan memberitahu ibu semua tentang ini. Dia akan sangat tersentuh dan bahagia. Petik 2. Setelah itu, Bauer mengeluarkan buku kecilnya. Dia membukanya, dan Hansen melihat itu dipenuhi dengan coretan kekanak-kanakan. Itu adalah tulisan Bauer, dan itu semua yang dikatakan Hansen. Dahi Hansen berkeringat dingin. Kata-kata itu tidak pantas saat diucapkan, tetapi jika dibaca tanpa konteks apapun, masalah bisa muncul. Ahem, Bauer, ayah dan putri mereka hendaknya saling berkomunikasi dengan baik. Seharusnya tidak ada konflik di antara kita, kan? Hansen memandang Bauer dan buku kecilnya. Bauer menyingkirkan buku kecil itu dan tertawa. Iya, jadi, apakah itu berarti Bauer bisa mengikuti ayah ke Fairy High? Petik 2. Bab 2638 Raja Binatang Jurang Iblis. Tuan Zuoyu, Yukun meminta Hansen untuk membunuh Demon Abyss Beast King untuknya. Mereka akan pergi ke Demon Abyss. Di aula, seorang siswa Sky Palace sedang berbicara dengan seorang pria Sky berbaju hitam. Dia memiliki rambut abu-abu. Yukun telah berlatih mantra iblis jurang dalam. Jika dia mendapatkan gen dewa Demon Abyss Beast King, dia bisa menjadi dewa. Tapi fakta bahwa dia berhasil mendapatkan bantuan Hansen mengejutkan, kata Zuoyu tanpa emosi. Aku telah mendengar dia memberi Hansen Wood Spirit Rhino sebagai imbalan atas jasanya. Itu sebabnya Hansen setuju untuk membantu, kata siswa Sky Palace itu. Aku mengerti. Kalau begitu, masuk akal, Zuoyu mengangguk. Tuan Zuoyu, Yukun masih dicurigai. Haruskah kita melarang Hansen membantunya membunuh Demon Abyss Beast King? Zuoyu menggelengkan kepalanya. Tidak, Hansen seperti putra pemimpin. Jika dia bersedia membantu Yukun, pemimpin Sky Palace pasti telah memberikan persetujuannya. Kita akan mengambil kursi belakang dan mengamati sebentar. Petik 2. Setelah jeda, Zuoyu berkata, pergi dan temukan Xia. Katakan padanya untuk bersiap. Dia akan pergi ke Demon Abyss dalam perjalanan bersamaku. Petik 2. Kamu sendiri yang pergi ke Demon Abyss. Siswa itu bertanya dengan kaget. Kita belum memahami target kita. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang Hansen dan Yukun, kata Zuoyu dingin. Saat Hansen dan Yukun melakukan perjalanan menuju Demon Abyss, Yukun tampak sangat santai. Selain Hansen, dia tidak mempekerjakan orang lain untuk membantu perburuan. Hansen telah menerima pembayaran untuk pekerjaan itu, jadi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain membantu pria itu. Setelah membuat kesepakatan dengan Yukun, Hansen telah menerima sinopsis rinci Demon Abyss Beast King dari pemimpin Sky Palace. File tersebut pada dasarnya berisi informasi yang sama dengan yang telah diberikan Yukun kepadanya. Hansen memiliki peluang 70% untuk membunuh binatang ini. Tentu saja, selalu ada kemungkinan bahwa Demon Abyss Beast King akan lebih kuat dari laporan yang dinyatakan. Itu bisa saja berevolusi juga. Jadi, Hansen harus sangat berhati-hati saat menghitung peluangnya. Ada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Demon Abyss adalah lubang raksasa di luar angkasa dengan bintang masif di dalamnya. Ruang angkasa tampaknya telah runtuh di bawah beban bintang yang sangat besar, tetapi kemudian bintang tersebut telah mencapai keadaan equilibrium yang ganjil alih-alih meledak seperti biasanya bintang-bintang dalam kondisi seperti itu. Lubang ruang angkasa mengandung banyak xenogenik. Siswa Sky Palace sering menikmati berburu di sana, tetapi siswa biasa tidak akan pergi terlalu jauh ke neraka iblis. Mereka selalu bisa berburu xenogenik tingkat rendah yang tertinggal di pinggiran, yang akan jauh lebih aman bagi para siswa daripada menuju ke bagian dalam lubang luar angkasa. Ketika siswa Sky Palace di dekatnya melihat Hansen dan Yukun mendekat, mereka semua maju untuk membungkuk. Itu terutama untuk menunjukkan rasa hormat kepada Hansen. Mereka hanya menyebut Yukun, paman, karena formalitas mengharuskan mereka melakukannya. Hansen mengamati wajah mereka, menebak mereka pasti tahu tentang Yukun dan tuduhannya. Yukun tidak memperhatikan penghinaan mereka yang hampir tidak terselubung. Dengan Hansen, dia mendorong lebih dalam ke Demon Abyss. Dia menghindari kelompok xenogenik yang lebih besar, jelas tidak ingin membuang waktu untuk makhluk tingkat rendah. Hansen mengikuti Yukun melalui Demon Abyss selama 2 hari penuh sebelum mereka mencapai tujuan. Di sana, mereka melihat Demon Abyss Beast King yang dibicarakan dalam legenda. Ada video makhluk itu di file yang diterima Hansen, tapi ada perbedaan besar antara melihat makhluk di video dan di kehidupan nyata. Pemandangan binatang itu sangat mencengangkan. Itu memiliki tubuh kalajengking dan kepala naga. Sayap naga menyebar dari punggung makhluk itu, dan tertutup sisik biru. Kepala memiliki 8 pasang mata drakonik. Jadi, totalnya ada 16 mata. Tubuhnya setinggi 100 meter. Bahkan pemandangan makhluk itu mengerikan dan mengganggu. Itu tidur di salah satu dinding di Demon Abyss. Itu seperti iblis yang tenggelam. Hansen memanggil jubah jiwa Raja Meraknya dan Six Core Snake Ball miliknya. Kemudian, dia menoleh ke Yukun. Mari kita wujudkan rencana kita. Tentu, kata Yukun dengan anggukan.
Dia mencabut pedangnya. Senjatanya adalah bilah cincin hitam yang lebarnya hampir 30 cm. Itu terlihat sangat tajam. Itu adalah senjata yang sangat langka dan aneh. Hansen menarik senar pada busurnya, tapi sebelum dia bisa melepaskannya, Demon Abyss Beast King terbangun. 16 matanya menatap Hansen. Hansen tidak ragu-ragu. Dia menembaki Demon Abyss Beast King, mengirimkan panah yang dijiwai dengan cahaya pelangi yang membumbung tinggi di angkasa. Itu terbang langsung menuju salah satu mata Demon Abyss Beast King. Tapi saat anak panah itu mendekat, mata Demon Abyss Beast King terbuka seperti lubang hitam. Anak panah itu menghilang ke dalam lubang hitam, lalu menghilang. Demon Abyss Beast King tidak terluka. Demon Abyss Beast King berteriak dengan aneh. Ia mengepakkan sayapnya, membuat tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang berkilauan. Saat terbang, sayap makhluk itu terlihat sangat indah dengan latar belakang Demon Abyss. Rantai zat menggeliat muncul dari makhluk itu dan terbang menuju Hansen. Hansen menarik busurnya dan menembak lagi dan lagi, mengirimkan banyak panah cahaya pelangi ke Demon Abyss Beast King. Demon Abyss Beast King tidak peduli. Hansen membidik beberapa tempat berbeda di seluruh tubuh makhluk itu, tetapi dimanapun anak panahnya mendarat, sebuah lubang hitam terwujud. Anak panah terbang ke arah mereka dan menghilang. Tak satu pun dari mereka bisa memberikan setitik kerusakan pada tubuh Demon Abyss Beast King. Ledakan. Demon Abyss Beast King membuka mulutnya. Tiba-tiba, banjir biru mengalir keluar seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung menuju Hansen. Tubuh Hansen berkedip cepat untuk menghindari rantai zat biru yang membanjiri itu. Tapi dia tidak mundur, dia terus menembakkan panahnya, semakin dekat dan dekat dengan Demon Abyss Beast King. Hansen seperti peselancar yang menunggangi tsunami yang akan mengakhiri dunia. Langit penuh dengan energi biru, tapi tidak menyakitinya. Kelas primitif Demon Abyss Beast King tidak bisa melakukan apapun untuk menyakitinya. Dari kejauhan, seorang pria dan wanita Sky menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung. Gerakan yang sangat kuat, kata wanita itu, memuji usaha Hansen. Gerakannya bukanlah hal yang benar-benar mengesankan, jawab Zuoyu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hal yang luar biasa adalah kemampuannya untuk menilai dan menganalisis detail. Tubuhnya merespons dengan presisi sempurna. Petik 2. Presisi. Xia mengerutkan kening. Kamu bisa melihat dia jatuh kembali ke kiri. Sebelum dia jatuh kembali ke kiri, tubuhnya bersandar ke kanan. Dan sambil bersandar 70 derajat ke kanan, dia menembakkan 3 anak panah. Dia melakukan semuanya pada saat bersamaan. Dia menyesatkan Demon Abyss Beast King, menggoda makhluk itu untuk meledakkan aliran iblisnya ke kanan. Itu, pada gilirannya, memaksa Demon Abyss Beast King untuk pergi ke kanan. Ini memberinya ruang untuk ke kiri. Jadi, dia punya waktu untuk pindah ke posisi yang lebih menguntungkan untuk serangan berikutnya. Detail seperti itu ada di setiap gerakan. Jika orang ini bukan hanya OCD yang gila-gilaan, maka dia terlahir sebagai petarung, kata Zuoyu. Xia menatap Zuoyu, tiba-tiba terkesima. Keterampilan Hansen sama sekali tidak terlihat istimewa. Tapi ketika dia memperhatikan gerakan sangat kecil dari tubuh Hansen, itu seperti yang dikatakan Zuoyu. Dia bergerak dengan presisi dan perencanaan yang luar biasa. Xia telah membentuk kesannya pada Hansen saat dia melihatnya melawan Exquisite. Serangan-serangan yang kejam, sombong, dan kejam itu dimasukkan ke dalam analisis Xia tentang siapa Hansen itu. Dia menganggapnya pria yang kejam, jadi dia tidak meluangkan waktu untuk mencari kecerdikan apapun dalam serangannya. Sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas, dia terkejut. Cara dia bertarung sekarang benar-benar berbeda dari teknik yang dia gunakan melawan Exquisite. Sulit dipercaya bahwa gaya bertarung ini milik orang yang sama. Bab 2639 Membunuh Dewa Lagi. Hansen menggunakan kekuatannya untuk membatasi Demon Abyss Beast King, tetapi panahnya tampaknya tidak menimbulkan kerusakan pada makhluk itu. Lubang hitam muncul dan menghilang di seluruh tubuh Demon Abyss Beast King. Setiap kali panah mendekat, itu akan tersedot ke salah satu lubang hitam itu, menjaga kerusakan mencapai Demon Abyss Beast King. Ini semua sesuai dengan apa yang diharapkan Hansen. Kekuatan dan kemampuan Demon Abyss Beast King telah dirinci dalam informasi yang telah dia berikan. Hansen tidak pernah menyangka anak panahnya dapat merusak Demon Abyss Beast King. Dia hanya membeli cukup waktu untuk mendekati makhluk itu. Akhirnya, Hansen cukup dekat dengan Demon Abyss Beast King. Hansen memutar Six Core Snake Bow-nya dan menggunakannya seperti pisau. Tali setajam silet mengiris sisik Demon Abyss Beast King, meninggalkan luka yang dalam di seluruh dagingnya. Seperti kata file itu, kekuatan iblis abis Demon Abyss Beast King dapat menghabiskan energi, tetapi tidak dapat menghilangkan kerusakan fisik. Hansen merasa tenang. Demon Abyss Beast King menjadi sangat marah setelah dipukul. Cahaya birunya membara dengan keganasan yang lebih besar. Tapi Hansen menyerang lagi dan lagi dengan Six Core Snake Bow, melayang di sekitar Demon Abyss Beast King seperti nyamuk yang berdengung di sekitar binatang yang luar biasa. Tidak peduli seberapa keras raungan Demon Abyss Beast King, itu tidak bisa mengenai Hansen. Itu kemudian mengaktifkan serangan area, tapi ketabahan jubah jiwa Raja Merak Hansen sudah cukup untuk mengabaikan semua kerusakan. Demon Abyss Beast King tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Yukun berdiri di samping, sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dia hanya membatasi Demon Abyss Beast King sedikit. Hansen terus bertarung dari jarak dekat, dan Demon Abyss Beast King mengalami lebih banyak luka.
Pria yang menakutkan. Gerakan dan knife skill ini menyerupai Sky Palaces Under the Sky. Tapi siapa dalam ras kita yang pernah berlatih Under the Sky dengan tingkat kemahiran seperti itu? Xia bertanya dengan kaget. Zuoyu merekam pertarungan antara Hansen dan Demon Abyss Beast King. Dan sambil terus merekamnya, dia berkata, Under the Sky belum selesai lama. Tidak banyak siswa yang mempraktikkannya, Bujan. Tetapi pada akhirnya akan ada lebih banyak lagi. Ini akan menjadi bahan pembelajaran yang sempurna. Petik 2. Xia menggelengkan kepalanya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tonton dan pelajari begitu saja. Kamu perlu tahu cara menggunakannya, dan mengeksekusi keterampilan seperti ini akan jauh lebih sulit daripada menganalisisnya. Sejujurnya, hanya praktisi yang sudah menguasai keterampilan yang bisa mendapatkan keuntungan dari menonton ini. Sebagian besar siswa tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi terampil seperti Hansen, tidak peduli berapa kali mereka menonton video ini. Mungkin bukan kebetulan bahwa ujian Very High menempatkannya sebagai 11 talenta armor. Petik 2. Zuoyu tertawa dan berkata, "Yah, memiliki video ini akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku berharap Sky dapat mengembangkan beberapa elit seperti Hansen." Petik 2. Aku tidak berpikir kita perlu meragukan kemampuan Hansen lagi. Raja tingkat ke-9 sedang membunuh Demon Abyss Beast King. Meskipun dia menggunakan dua harta yang kuat, Hansen benar-benar menakutkan. Jika dia seorang mata-mata, dia adalah bahaya besar bagi Sky Palace. Tapi saat ini, kita masih belum tahu dari mana asalnya, kata Xia. Jika dia bukan mata-mata, maka kita sangat beruntung. Ini adalah tanggung jawab Departemen Kuta. Kita harus memastikan identitas dan keberpihakan politiknya, kata Zuoyu. Itu benar, tapi peradaban kristalizer sudah lama hilang. Beberapa yang tersisa adalah gelandangan, pelancong antar bintang. Kita telah menyelidiki masa lalu Hansen selama beberapa waktu, tetapi setelah menemukan KT, kami kehilangan jejak. Ditambah lagi, planet KT telah dirusak oleh perang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang KT telah kehilangan rumah mereka. Tidak banyak yang tersisa untuk kita pelajari, kata Xia. Tapi kita tetap harus melakukannya. Investigasi ini adalah tanggung jawab kita, dan pemimpin menanggapi Hansen dengan sangat serius. Jadi, kita harus mencari tahu. Dengan reputasinya, pengaruhnya di dalam Sky Palace akan terus tumbuh, kata Zuoyu saat dia menyaksikan Demon Abyss Beast King bertempur melawan Hansen. Ekspresi pria itu sangat serius. Tangisan sedih mengguncang seluruh Demon Abyss. Kepala Demon Abyss Beast King dipotong oleh Six Core Snake Bolt. Darah iblis mengalir turun seperti hujan. Dewa Xenogeneik diburu, Raja Binatang Jurang Iblis. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Saat ini terjadi, pengumuman terdengar di dalam tubuh Hansen. Ketika dia tidak mendengar ada yang menyebutkan tentang jiwa binatang, dia tampak kecewa. Yukun mulai mengangkut tubuh Demon Abyss Beast King dari Jurang Iblis. Dia tidak bisa menyembunyikannya dari siswa Sky Palace. Mereka bisa menebak bahwa Hansen dan Yukun telah membunuh Demon Abyss Beast King bersama-sama. Saat semua orang mendiskusikan Hansen membunuh Xenogeneik yang didewakan, seorang siswa menemukan video yang menunjukkan kinerja Hansen dalam membunuh Demon Abyss Beast King. Video itu dengan cepat didistribusikan ke seluruh Sky Palace. Saudara Han menggunakan Under the Sky. Itu milik Sky, bukan? Petik 2. Under the Sky bisa sekuat itu. Tentu saja itu kuat. Aku mendengar saudara Han benar-benar berkontribusi pada modifikasinya. Petik 2. Sepertinya aku harus mulai belajar Under the Sky. Ya, kita harus. Saat saudara Han kembali mengajar, kita harus memintanya. Petik 2. Banyak siswa di Sky Palace mulai mendiskusikan penggunaan Under the Sky oleh Hansen, tetapi setelah Hansen melihat sendiri videonya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Sepertinya Sky Palace mengirim seseorang untuk mengawasiku. Jika tidak mungkin seseorang merekam video seperti itu saat kami bertarung, kata Hansen. Hansen terus berpikir. Dia memutuskan untuk menyetujui permintaan pemimpin Sky Palace agar dia bergabung dengan Very High selama 4 tahun. Ketika dia kembali, dia akan diberikan Constellation C untuk dirinya sendiri. Ketika pemimpin Sky Palace mendengar keputusan Hansen, dia tidak terdengar senang. Dia berkata dengan muram, jika kamu ingin pergi, ada sesuatu yang mengganggu yang harus kamu lakukan sebelum keberangkatanmu. Kamu tidak bisa pergi, jika tidak. Petik 2. Hal yang menyebalkan apa? Hansen mengerutkan kening. Dia mengira bahwa membuat keputusan akan menjadi bagian yang sulit. Apa yang salah sekarang? Pemimpin Sky Palace menyipitkan matanya dan berkata, Exquisite ingin kamu pergi, tapi kamu memukulinya dan membuatnya melepaskan semua harapan. Jika ingin pergi, kamu perlu membuat Exquisite memilih kamu sekali lagi. Kau harus membereskan kekacauan ini sendiri. Petik 2. Mulut Hansen ternganga. Setelah beberapa saat, dia berkata, apa ini? Jika aku tahu, aku tidak akan memukulinya begitu parah. Petik 2. Jangan terlalu tertekan. Memukuli dia mungkin bukan hal yang buruk. Setidaknya sekarang dia akan melihatmu secara berbeda. Dan itu berarti dia akan menganggap kamu lebih tinggi. Dengan cara ini, kamu akan memiliki lebih banyak kebebasan, kata pemimpin Sky Palace sambil tertawa. Tidak bisakah kamu mengirim seseorang untuk meminta maaf atas nama aku? Hansen bertanya, berusaha untuk tidak merasa ngeri. Dia telah memukulinya dengan kejam dan memaksanya untuk menghadapi kesadaran yang menyakitkan, semua karena dia tidak ingin pergi. Sekarang dia telah berubah pikiran.
Setelah Hansen memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa dia mungkin sedikit bodoh. Kamu adalah orang yang memukulinya. Sekarang terserah kamu untuk mengubah pikirannya lagi. Jika tidak, bahkan jika kamu entah bagaimana mencapai Very High sendirian, hanya masalah yang akan menunggu kamu. Mengapa tidak disortir sebelum kamu pergi? Pemimpin Sky Palace menepuk pundaknya dan melanjutkan dengan berkata, jangan mengacaukan ini. Aku percaya padamu. Hansen tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, tetapi dia menginginkan Constellation Sea. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan pemimpin Sky Palace. Bab 2640 Langit Luar. Apa yang harus kuberitahukan padanya? Apakah aku hanya harus berjalan dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bergabung dengan Very High terlepas dari semua yang telah terjadi? Aku akan merasa sangat murah setelah keributan yang aku buat, pikir Hansen. Dia sedang dalam perjalanan ke Skiswater House. Dia mempertimbangkan banyak cara berbeda yang mungkin dia lakukan untuk mendekati subjek dengan Exquisite, tetapi tidak ada yang dia temukan yang tampak sangat bagus. Ketika Hansen tiba di depan pintu Waterhouse, dia bertatap muka dengan Exquisite. Dia masih terlihat agak pucat. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak bisa langsung terjun ke percakapan ini. Aku tidak bisa, pikir Hansen, menahan senyum masam. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari aku? Exquisite bertanya pada Hansen, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Sepertinya kegagalannya dalam pertarungan tidak mempengaruhinya sebanyak yang dia harapkan. Dia tampak sedikit lelah, tetapi selain itu, dia terlihat sama seperti biasanya. Baiklah, aku di sini untuk melihat apakah kamu sudah pulih. Begitu Hansen mengatakan itu, dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Kedengarannya seperti dia ada di sana untuk menggosok kehilangannya di wajahnya. Aku hampir sembuh. Exquisite tidak bergerak. Hebat, meskipun Hansen tidak fasih di hari-hari terbaik, dia biasanya tidak canggung seperti ini. Namun kali ini, dia tersesat dan meraba-raba. Dia tidak tahu bagaimana mengatakan apa yang dia inginkan. Exquisite balas menatap Hansen, membiarkan keheningan yang tidak nyaman menetap di antara mereka. Hansen membuka mulutnya beberapa kali, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Pada akhirnya, dia berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kesembuhanmu. Setelah itu, Hansen bangkit dan bersiap untuk pergi. Dia merasa sangat gugup. Dia tidak bisa mengatakan padanya apa yang dia inginkan. Kemudian dia mendengar seseorang terkikik. Exquisite tiba-tiba tertawa. Itu mengejutkan Hansen. Dia tidak tahu apa yang ditertawakannya, tapi dia benar-benar terlihat seperti wanita yang jauh lebih baik ketika dia melakukannya. Exquisite melihat sekilas Hansen. Dia tersipu sesaat, dan kemudian wajahnya kembali ke ekspresi tanpa ekspresi. Dia bertemu dengan tatapan Hansen dan berkata, pemimpin Sky Palace memberitahu aku bahwa kamu telah memikirkan tawaran itu. Kamu sekarang bersedia untuk mengikuti aku ke Very High. Benarkah itu? Start tua itu menjualku lagi. Hansen mengumpat di kepalanya, tiba-tiba terlihat semakin tidak nyaman. Dia tidak berpikir Exquisite tidak tahu mengapa dia datang mengunjunginya, tapi sepertinya dia sedang menantikannya. Dan di sanalah dia, mempermalukan dirinya sendiri. Pantas saja Exquisite merasa harus tertawa. Dia bisa melihat humornya, dan dia tahu bahwa suatu hari nanti, dia akan melihat ke belakang dan tertawa kecil. Pada saat itu, Hansen menyadari bahwa merasa malu tidak ada gunanya baginya. Dia santai dan mengangguk. Ya, aku ingin pergi ke Very High dengan kamu. Aku harap kamu tidak keberatan menerima aku, bahkan setelah semua yang telah terjadi. Petik 2. Mengapa kamu berubah pikiran? Tanya Exquisite, masih tidak menggerakkan satu otot pun. Ada banyak alasan, dan aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Namun, yang paling penting bagi aku adalah sumber daya yang aku perlukan. Penjelasan Hansen sangat kabur. Aku akan kembali ke Very High dalam 2 hari. Kamu harus mempersiapkan diri, kata Exquisite. Hansen kaget. Dia tidak mengira Exquisite akan mudah diajak bicara. Dia setuju untuk membawanya dengan sangat cepat. Hansen membuka mulutnya, tapi sekali lagi, dia tidak yakin harus berkata apa padanya. Sejak awal percakapan ini, rasanya seolah-olah dia tidak melakukan apapun selain mengatakan hal yang salah. Jadi, Hansen baru saja memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Ketika Hansen pergi, ekspresi jarak jauh di wajah Exquisite menguap. Dia tiba-tiba tampak sangat berkonflik. Hanya ada 2 hari untuk persiapan Hansen. Untungnya, tidak banyak yang harus dia urus. Dia hanya memberitahu orang-orang terdekatnya bahwa dia akan segera pergi. Ketika Hansen memberitahu Lone Bambu bertanya dengan tenang, kamu masih memutuskan untuk pergi. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan bisa mendapatkan tangan aku di Constellation Sea. Aku harus pergi, kata Hansen dengan murung, merentangkan tangannya dengan gerakan tak berdaya. Aku berharap dapat melihat kamu kembali hidup-hidup, Lone Bambu akhirnya berkata setelah jeda yang lama. Jangan katakan seperti kamu mengharapkan aku mati. Aku akan kembali dalam 4 tahun, kata Hansen sambil tertawa. Jika kamu pergi seperti ulat sutra biasa, maka 4 tahun akan menjadi waktu yang singkat. Tetapi kamu memiliki motif tersembunyi untuk mendaftar. Perjalanan kamu ke Very High akan berbahaya, dan peluang kamu untuk bertahan hidup rendah.
Lone Bambu jelas tidak tahu banyak tentang kebijaksanaan, tapi yang dia katakan adalah kebenaran. Mencari seseorang bukanlah kejahatan, tetapi berbohong tentang niatnya tidak akan diterima dengan baik oleh Very High. Jika dia ketahuan, ada kemungkinan besar akan konsekuensi dan hukuman yang parah. Tapi Hansen yakin bahwa ada cara untuk menghentikan Very High dari melihat ke dalam pikirannya. Jika dia tidak yakin dia akan baik-baik saja, dia tidak akan mengambil risiko sama sekali. Setelah dia menyiapkan semuanya, Hansen kembali ke Black King City untuk terakhir kalinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sana, lalu dia pergi menemui pemimpin Sky Palace. Pemimpin Sky Palace berkata bahwa dia memiliki metode yang akan menjauhkan Very High dari pikiran Hansen. Meskipun Hansen tidak terlalu percaya pada idenya, dia tidak keberatan mendengar teknik pemimpin itu. 2 hari berlalu dengan cepat. Hansen membawa Bauer dan Exquisite ke sebuah kapal yang akan membawa mereka pergi dari Sky Palace. Exquisite telah merencanakan tujuan mereka. Banyak makhluk telah dipilih oleh Very High selama bertahun-tahun, tetapi bahkan sekarang, tidak banyak orang yang tahu di mana sebenarnya Very High tinggal. Menurut apa yang dikatakan pemimpin Sky Palace, ruang xenogenik Very High dapat dipindahkan. Itu tidak berada di lokasi yang tetap. Kecuali seseorang baru saja berada di sana, tidak mungkin untuk menentukan di mana dia berada. Ini adalah ruang xenogenik yang bisa bergerak. Menurut Hansen, itu tidak terlalu istimewa. Dia sudah melihat Sky Palace menggunakan Chess Star Whip untuk memindahkan Narrow Moon. Dia bertaruh bahwa jika Sky Palace bisa melakukannya, pemimpin Very High kemungkinan besar bisa melakukan hal yang sama. Memindahkan ruang xenogenik seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Setelah kapal meninggalkan Sky Palace, Exquisite mengaktifkan autopilot untuk kapal untuk memerintah sendiri. Dia mengeluarkan kapal kecil seukuran daun. Itu melayang di udara, lalu mulai membengkak. Itu menjadi ukuran kapal biasa. Kita akan membawa kapal ini ke Very High. Hansen dan Bauer melihat ke kapal kedua dengan rasa ingin tahu. Hanya kapal ini yang bisa membawa kita kembali, kata Exquisite. Dia naik ke kapal baru itu dan duduk di depan. Hansen membawa Bauer ke kapal kecil. Setelah mereka duduk, Exquisite mengetuk permukaan kapal. Kapal berbentuk perahu dayung itu tiba-tiba mulai terbang. Dalam satu saat, kapal itu memecahkan ruang angkasa dan menyelinap ke subruang. Ketika Hansen melihat ruang xenogenik Very High, dia terpesona. Ruang xenogenik Very High tampaknya berada di subruang. Sebelum perjalanan ini, Hansen bahkan tidak pernah membayangkan bahwa itu mungkin untuk mempertahankan daratan di dalam subruang. Hansen terperangah. Dia mati rasa oleh pemandangan itu. Apakah dunia antimateri benar-benar ada? Hansen bergumam pada dirinya sendiri, menatap keluar viewport kapal. Sebenarnya, tempat ini adalah zona penyangga antara dunia nyata dan dunia antimateri. Ini bukanlah dunia antimateri yang sebenarnya. Kamu bisa menyebutnya subruang, tapi kami menyebutnya Outer Sky, jelas Exquisite. Apakah tanah ini selalu ada di sini, atau dipindahkan ke sini? Hansen bertanya, melihat daratan surgawi di depannya. Bab 2641 menguji bakat lagi. Exquisite tidak menjawab, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju tanah surgawi. Kawanan burung Phoenix terbang di atas kepala, dan mata air suci tergantung di udara, dikelilingi oleh awan. Naga raksasa berjalan dengan anggun melintasi tanah, yang ditumbuhi banyak bunga aneh dan rerumputan hijau yang subur. Ada banyak hewan langka juga. Ada hal-hal aneh dan eksotis di mana-mana yang dilihat Hansen. Dalam beberapa detik setelah mendarat, Hansen telah melihat 3 xenogenik yang didewakan. Salah satunya adalah tanaman yang didewakan. Ini sangat menakutkan. Aku sekarang mengerti mengapa Very High dianggap sebagai ras terhebat di alam semesta. Ada begitu banyak sumber daya di sini. Extreme King yang perkasa memiliki jauh lebih sedikit dari ini. Tidak, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan. Jika disandingkan dengan Very High, Extreme King akan terlihat seperti sekelompok gelandangan. Petik 2. Hansen terlalu kaget untuk berbicara. Xenogenik kuat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Dan di hutan terdekat, xenogenik dewa ada di mana-mana. Masih di atas kapal Exquisite, mereka terbang terus sejauh puluhan ribu mil. Ada banyak xenogenik dewa yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya, tetapi mereka belum bertemu dengan Very High. Sejak ras kami menemukan tempat ini di zaman kuno, para tetua kami telah membawa xenogenik yang menarik ke sini. Setelah Tuhan tahu berapa miliaran tahun, inilah yang terjadi pada tempat itu. Tetapi orang-orang aku berkembang biak dengan sangat lambat. Hanya ada 200 dari kita yang tersisa sekarang, dan kita tidak dapat menggunakan sebagian besar sumber daya yang telah kita kumpulkan selama berabad-abad. Namun, makhluk yang telah kami kumpulkan berkembang biak dan berkembang biak, mereka adalah buah dari kerja kami, kata Exquisite. Hansen mengerti mengapa Very High bisa membuat begitu banyak elit dewa sekarang. Tempat ini seperti perbendaharaan organik. Dengan sumber daya yang tersedia, menciptakan elit yang didewakan akan mudah. Bauer sedang berbaring dengan nyaman di lantai kapal, melihat ke sekeliling ke bunga-bunga aneh dan rerumputan aneh. Mereka tidak terlihat istimewa, tapi Hansen mengenal Bauer. Dia tahu dia siap untuk mengambil tindakan. Perahu kecil itu terus terbang ke depan. Setelah beberapa saat, Hansen mulai berpikir bahwa ada masalah dengan aliran waktu di tempat ini.
Dia tidak dapat secara akurat menentukan berapa lama waktu telah berlalu sejak dia pertama kali melihat daratan. Kapal mereka semakin dekat dengan beberapa gunung yang tertutup awan, dan ketika mereka berada dalam jangkauan, Hansen akhirnya melihat bahwa pegunungan tersebut memiliki koleksi istana. Mereka telah dibangun di dalam dan di sekitar pegunungan, sangat pas di antara mereka. Sedikit terhalang oleh kabut awan, itu seperti gambaran surga. Ketika kapal mendarat di kaki pegunungan, Hansen melihat tangga batu. Itu mengarah ke istana batu di puncak gunung. Ada seorang pria very high menuruni tangga. Exquisite, kamu telah kembali. Mungkin ada yang namanya tempat di mana rumput lebih hijau, karena dilahirkan di lingkungan surgawi tampaknya membiarkan orang-orang yang cukup ramah untuk menyesuaikannya. Kakak kedua, Exquisite turun dari kapal dan membungkuk di depan pria itu. Pria itu melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk menahan diri dari kesopanan seperti itu. Dia memandang Hansen dan melihat Bao duduk di bahunya. Dia mengerutkan kening. Kakak ketiga, mengapa kamu membawa dua orang? Yang mana ulat sutramu? Petik 2. Dia adalah Hansen. Aku memilihnya. Itu putrinya. Dia harus membawanya bersamanya karena tidak ada orang lain yang mau menjaganya saat dia tidak ada, jelas Exquisite. Pria itu mengangguk dan berhenti menatap Hansen dan Bauer. Dia berkata pada Exquisite, pergi. Altar sudah siap. Kita mungkin menyelesaikan kontraknya sekarang. Petik 2. Exquisite mengangguk dan memberitahu Hansen, kalian ikuti aku. Jangan terlalu jauh. Petik 2. Hansen mengangguk. Dia turun dari kapal. Begitu dia meninggalkan jalur naik pesawat, tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh gunung. Dia bergerak sedikit lebih lambat dari biasanya. Lingkungan Outer Sky berbeda dengan lingkungan alam semesta luar. Kamu hanya harus membiasakan diri, kata Exquisite pada Hansen. Hansen mengangguk. Dia tetap diam dan mengikuti Exquisite menaiki tangga besar. Dia melihat sekeliling. Kakak, kamu bisa memilih lone bambu dari Sky. Mengapa kamu memilih Crystallizer? Tubuh Crystallizer biasa-biasa saja. Mereka tidak bisa berjumlah banyak. Pria itu berkata kepada Exquisite saat mereka menaiki tangga. Dia pasti tidak bertele-tele. Kenapa orang ini tidak terlihat seperti salah satu dari Very High? Hansen bertanya-tanya saat dia memeriksa pria itu. Penghinaan pria itu tidak mengganggunya. Orang itu tampak berbeda dari Likir, Bixi, dan Exquisite. Sebenarnya dia terlihat biasa-biasa saja. Dia tampaknya tidak sedingin Very High lainnya yang telah dihadapi Hansen sejauh ini. Exquisite mengatakan sesuatu yang tidak berkomitmen, jelas tidak tertarik dengan percakapan. Mereka berempat mencapai titik tengah perjalanan mereka mendaki gunung. Di sana, mereka menemukan paviliun batu yang berada di atas platform batu. Nama paviliun batu itu ditulis sebagai nasib setengah hidup. Hansen tidak tahu apa artinya, tetapi pria lain segera mendekat. Dia melambaikan tangannya pada Hansen dan berkata, kamu datang ke sini untuk menjadi ulat sutera Exquisite. Menurut aturan Very High, hanya seseorang dengan 9 talenta armor yang memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak. Izinkan aku untuk menguji kamu. Petik 2. Pria itu sepertinya tidak tahu Hansen sudah diuji. Dia mengantarnya ke paviliun dan membuka tabung batu yang digantung oleh meja batu. Ketika tutupnya dibuka, Hansen bisa melihat God Spirit Touch lain tergeletak di dalam tabung. Berikan God Spirit Touch setetes darahmu dan tunggu hasilnya. Pria itu menunjuk ke God Spirit Touch untuk Hansen. Kakak kedua, tidak perlu mengujinya. Saudara Bixi telah mengujinya dengan God Spirit Touch. Dia memiliki sosok bakat baju besi 11. Dia lebih dari cocok untuk menjadi ulat sutera, kata Exquisite. 11 talenta armor. Dia hanya seorang Crystallizer. Dia tidak bisa memiliki 11 talenta armor. Kamu pasti bercanda dengan kami. Atau apakah Bixi membuat kesalahan? Selain bakat yang sedikit dari Crystallizer, bahkan kita dari Very High sangat jarang menghasilkan keturunan dengan bakat armor 11. Jadi dia masih perlu menjalani tes ini. Aku tidak ingin hasil tes yang salah menunda proses ini. Mulut pria itu seperti senapan mesin saat dia terus berbicara. Hansen tidak repot-repot memperhatikan ocehan pria itu. Dia mendekati tabung batu dan mengangkat jari tengah tangan kanannya. Dia memeras setetes darah dan memberikannya pada God Spirit Touch. Mata Exquisite terpaku pada God Spirit Touch. Terlepas dari apa yang dia katakan sebelumnya, dia memang ingin mengetahui apakah tes yang dilakukan sebelumnya itu sah. Mengatakan Hansen memiliki 11 talenta armor masih tampak menggelikan, jadi tes kedua diperlukan. Pria itu menatap God Spirit Touch juga. Dia tidak percaya Crystallizer bisa memiliki 11 talenta armor. Dia pikir sesuatu pasti terjadi ketika Bixi menguji Hansen, dan itulah mengapa hasilnya salah. Mereka semua menatap God Spirit Touch dengan intens. Tetapi setelah God Spirit Touch mengkonsumsi darah, itu berhenti bergerak. Mereka terus mengawasi selama beberapa waktu, tetapi makhluk itu tetap diam. Ia bahkan tidak melepaskan satu cangkang pun. Exquisite terkejut, dan para pria menganggap ini aneh. Tidak peduli seberapa buruk Crystallizer itu, tidak mungkin serangga tidak akan membuang satu shell pun. Aneh. Apakah ada masalah dengan God Spirit Touch? Pria itu mengulurkan jarinya dan menyentuhkannya ke kepala God Spirit Touch. Wajahnya berkerut kebingungan saat berkata, tidak ada yang salah dengan makhluk itu. Ini sama seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Beri dia setetes darah lagi, pria itu memberitahu Hansen setelah dia memeriksa God Spirit Touch.
Hansen tidak tahu apa yang membuat kejadian ini berubah. Dia melakukan seperti yang diperintahkan dan memeras tetesan darah lagi untuk memberi makan God Spirit Touch. Bab 2642 menandatangani kontrak. Ketika Hansen menempatkan tetesan darah kedua sebelum God Spirit Touch, itu tidak berperilaku berbeda. Itu menelan tetesan itu, lalu kembali ke keadaan sebelumnya yang tidak bergerak. Keempatnya menunggu lama, berharap sesuatu akan terjadi. Tapi di sana serangga itu tetap ada, di bagian bawah tabung, tidak bergerak 1 inci pun. Jika mereka tidak melihatnya menelan darah, mereka akan percaya serangga itu mati. Pria itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengambil God Spirit Touch lagi, mencoba memastikan tidak ada yang salah dengan itu. Aneh. Tidak peduli seberapa buruk skillnya, itu tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya tanpa bakat armor. Pria itu terus menyodok dan menyelidiki makhluk itu, tetapi dia tidak belajar apa-apa. Mungkin God Spirit Touch terlalu tua, dan tidak bisa lagi melepaskan cangkangnya. Exquisite berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan berkata, God Spirit Touch ini adalah God Spirit Touch pertama yang pernah menjadi milik Alpha, bukan? Itu melakukan tes di sini untuk sebagian besar kehidupan Alpha, dan itu ribuan tahun yang lalu. Mungkin akhirnya benar-benar menyerah pada usia tua. Petik 2. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Bixi membawa Yu Sanxin ke sini, mereka melakukan tes dengan baik. Itu belum lama ini, mengapa tiba-tiba berhenti bekerja sekarang? Petik 2. Nah, selain itu, kemungkinan lain apa yang bisa kamu pikirkan? Tidak mungkin Hansen kekurangan 1 talenta armor, kata Exquisite. Pria itu tahu itu tidak mungkin juga. Tanpa 4 talenta armor atau lebih, mencapai kelas raja tidak mungkin. Jika Hansen sudah menjadi kelas raja, tidak peduli seberapa buruk bakatnya, dia tidak bisa memiliki armor kurang dari 4. Ini aneh, kata pria itu dengan ragu-ragu. Dia mengulurkan jarinya dan mengirisnya, mengeluarkan sedikit darahnya sendiri. Dia membiarkannya berdarah di dekat mulut God Spirit Touch untuk melihat apakah makhluk itu bereaksi seperti biasa. God Spirit Touch telah tergeletak di tempat yang sama sejak mengkonsumsi darah Hansen. Itu sama sekali tidak bereaksi terhadap darah pria itu. Sepertinya sudah terlalu tua dan mati rasa untuk menggerakkan otot. Itu benar-benar tumbuh lemah di usia tuanya. Pria itu mendekatkan wajahnya ke makhluk itu, menatapnya dengan kaget. Ini sudah berumur cukup lama. Itu telah hidup lebih lama dari kebanyakan God Spirit Touch biasa. Penuaannya diharapkan, pada akhirnya, kata Exquisite. Kita tidak bisa melakukan tes sekarang, kata pria itu pelan. Aku tidak memiliki God Spirit Touch lain di dekatku. Sepertinya kita harus kembali dan meminta yang lain. Lalu, kita bisa melakukan tes lagi. Petik 2. Berhenti mengujinya. Aku telah memutuskan untuk menjadikannya ulat sutraku, jadi tidak peduli seberapa besar bakat armor yang dia miliki, kata Exquisite dingin. Tapi, pria itu mulai mengatakan sesuatu, tetapi Exquisite dengan cepat memotongnya. Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku dapat memutuskan siapa yang aku inginkan menjadi ulat sutra aku, dan lihat, aku telah membuat keputusan. Petik 2. Pria itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, jika kamu telah membuat keputusan untuk menerima bocah ini sebagai ulat sutramu, maka tidak masalah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke altar. Petik 2. Setelah itu, pria itu memimpin mereka selama sisa perjalanan. Mereka melanjutkan ke atas gunung. Ketika mereka sampai di istana yang terletak di puncak gunung, pria itu berbalik dan berkata, bagus sekali, aku akan menunggumu di luar. Jika kamu butuh sesuatu, silakan tanyakan saja. Petik 2. Kakak kedua, tolong jaga anak ini. Aku suka anak ini, jadi jangan membuatnya kesal, kata Exquisite sambil menatap Bauer. Jangan khawatir, Exquisite, aku akan merawatnya, pria itu dengan cepat meyakinkannya. Bauer, tunggu aku di sini, dan jangan menjadi gadis nakal. Oke, Hansen menjatuhkan Bauer. Dengan kepribadian dan kekuatan Bauer, tidak akan berhasil bagi pria itu jika dia mencoba sesuatu. Aku akan baik-baik saja, ayah, kata Bauer, sambil menatap Hansen. Hansen membelai kepalanya dan pergi ke aula dengan Exquisite. Setelah mereka memasuki aula, pintu aula ditutup di belakang mereka. Hansen tidak bisa melihat kulit atau rambut orang lain di aula. Namun, ada sebuah altar di ujungnya, dan pemandangan itu mendorongnya untuk bertanya, kakak kedua itu tampak berbeda dari orang lain di sini. Petik 2. Exquisite terus berjalan menuju altar, tetapi dalam perjalanannya, dia berkata, anak-anak dari Very High dipisahkan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menderita Very High Sense, sedangkan yang lain dapat mempraktikkan seni Geno yang mereka sukai. Saudara Bixi dan aku mempelajari Very High Sense. Kakak kedua Liu mempelajari sesuatu yang lain. Petik 2. Mengapa kamu harus dipisahkan? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Exquisite bergerak sedikit, tapi dia berpura-pura itu bukan apa-apa. Mempraktikkan Very High Sense secara bertahap menghilangkan kemampuan kita untuk merasakan emosi. Itu dapat merusak kemampuan pengembangbiakan kami. Sekarang Hansen mengerti mengapa mereka harus dipisahkan. Agar garis keturunan mereka bisa berlanjut. Jika tidak, jika semua Very High mengubah diri mereka menjadi mesin tanpa emosi, mereka mungkin tidak akan bereproduksi sama sekali. Ras tidak akan berlangsung lama dalam kasus itu.
Hansen mengangkat kepalanya. Altar di depan tampak agak aneh. Ada platform besar yang menampung tungku besar di tengahnya. Selain itu, altar itu kosong. Teteskan darahmu ke dalam tungku, kata Exquisite. Dia mengulurkan jarinya dan meneteskan darahnya ke dalamnya. Hansen tahu ini akan datang. Pemimpin Sky Palace telah memberitahunya apa yang diharapkan. Dia mengangkat jarinya sendiri dan dengan cepat mengisi tungku dengan setetes darahnya. Ketika tungku giok mengambil 2 tetes darah, itu menyala. Itu mulai bersinar dengan cahaya kosmik yang bergeser, dan sesuatu di dalam tungku mulai bergemuruh. Hansen memandang tungku giok dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi cahaya dan keberadaan tungku cukup baginya untuk mengatakan bahwa tungku itu dipenuhi dengan pengetahuan tentang alam semesta. Saat cahaya semakin kuat, ia mulai berkumpul di ukiran di depan tungku. Simbol yang diukir dibentuk menjadi segitiga kasar. Cahaya terus bergeser tanpa henti, dan ukirannya bersinar semakin terang. Dan kemudian, cahaya di dalam tungku meredup karena semuanya bergegas menuju ukiran. Saat simbol segitiga terbakar seperti matahari, Exquisite berkata, letakkan tanganmu di depan simbol itu. Tangan yang mana? Hansen bertanya dengan berkedip. Terserah kamu, kata Exquisite. Pria ke kiri, wanita ke kanan. Kalau begitu, aku akan menggunakan tangan kiri aku. Setelah itu, Hansen meletakkan tangan kirinya di atas simbol segitiga itu. Hansen merasa seolah-olah dia telah menekan tangannya ke baja panas merah. Hansen menyentakkan tangannya, dan ketika dia melakukannya, cahaya pada ukiran tungku giok menghilang. Segitiga bersinar sekarang dicap di tangan kirinya. Saat sensasi terbakar menghilang, segitiga itu pun lenyap. Hansen tidak bisa lagi menemukan jejaknya di kulitnya. Itu saja, Hansen memandang Exquisite dengan rasa ingin tahu. Ya, sudah selesai, jawab Exquisite dengan anggukan. Hansen tahu bahwa pada titik ini, Exquisite seharusnya bisa merasakan apa yang dia rasakan dan membaca pikirannya. Pikirannya seharusnya menjadi buku terbuka untuknya. Jadi, dia mulai membayangkan hal-hal untuk mengujinya. Dalam sekejap, Exquisite tersipu dan berteriak, berhenti. Sepertinya kamu benar-benar bisa membaca pikiranku, kata Hansen sambil melihat Exquisite. Bab 2643 Sosok giok kecil. Senang sekali kamu tahu. Jangan pernah memikirkan hal seperti itu lagi, kata Exquisite, berpura-pura tenang atas apa yang baru saja dilihatnya. Ulat sutra dari ras lain mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh Very High, tetapi tidak mengherankan jika Sky mengetahui hal ini. Bagaimanapun, Sky dan Very High pernah menjadi bagian dari keluarga yang sama, dan Very High tidak pernah berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka memata-matai ulat sutra mereka. Jadi, Exquisite tidak merasa aneh jika Hansen tahu tentang ini. Ayo pergi, aku akan membantu kamu berlatih di sini di Outer Sky. Berapa banyak sumber daya yang kamu terima selama 4 tahun ke depan akan bergantung pada seberapa baik kinerja kamu. Exquisite berbalik dan berjalan keluar dari istana. Itu saja, Hansen bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Nah, apa lagi yang kamu harapkan? Exquisite bertanya. Bukankah kita perlu bertemu dengan beberapa supervisor dan menjalani prosedur pendaftaran tambahan atau semacamnya? Hansen bingung. Sejak mereka tiba, satu-satunya Very High yang dia lihat adalah kakak kedua. Dan kakak kedua mungkin bukan tokoh penting di antara Very High. Pangkatnya jelas tidak setinggi Exquisite, itu sudah pasti. Tidak perlu semua itu. Sekarang setelah kamu memasuki Outer Sky, gerakan kamu akan disaksikan dengan cermat oleh sang pemimpin. Karena tidak ada yang datang ke sini untuk menghentikan kamu, itu berarti para pemimpin kami telah memberi kamu persetujuan mereka. Kamu sekarang bisa menjadi ulat sutraku dan berlatih di sini di Outer Sky. Petik 2. Cara Very High melakukan sesuatu sangat berbeda, mengingat bahwa mereka adalah ras nomor 1 di alam semesta. Very High berperilaku dengan sangat santai. Tetapi ketika Hansen memikirkan tentang sikap santai mereka sedikit lagi, dia menyadari bahwa dia seharusnya mengharapkannya. Very High sangat kuat, tetapi jumlahnya sedikit, dan mereka tidak tertarik untuk mencampurkan darah mereka dengan darah ras lain. Ditambah lagi, setelah mereka mempraktikkan Very High Sense, mereka kehilangan kemampuan untuk memedulikan banyak hal. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Very High, proses ini berjalan secara logis. Setelah Hansen meninggalkan aula, dia menemukan Bauer dan kakak kedua, Liu Zhen, sedang mengobrol. Tampaknya mereka rukun. Itu mengejutkan. Liu Zhen ingin menemani Exquisite, tapi dia menolak. Dia tidak memaksakan topik ini lebih jauh, jadi dia segera pergi. Mereka naik kembali ke kapal kecil milik Exquisite dan mulai terbang ke timur, jauh dari istana yang tampak seperti surga. Bauer, apa yang kamu bicarakan dengan Liu Zhen? Hansen tidak percaya Bauer cukup baik untuk melibatkan Liu Zhen dalam percakapan kosong kecuali ada sesuatu yang dia inginkan. Tidak banyak, dia baik. Dia menjanjikan aku banyak mainan yang menyenangkan, kata Bauer dengan berkedip. Kenapa dia tiba-tiba memberimu sesuatu? Hansen bertanya. Dia mengatakan bahwa jika aku memberitahunya lebih banyak tentang Sister Exquisite, dia akan membawakanku lebih banyak hal untuk dimainkan, jelas Bao dengan naif. Hansen memikirkan hal ini, dan dia punya dugaan.
Jika Liu Zhen adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk memastikan keberadaan generasi Very Hive di masa depan, maka dia mungkin ingin. Saat Han Sen memikirkan itu, wajah Exquisite mengeras. Dia menatapnya dan berkata, jangan pernah berpikir tentang itu. Dia tidak memiliki peluang. Petik 2. Han Sen mengangkat bahunya. Dia tahu asumsinya benar. Kapal melakukan perjalanan sejauh 100.000 mil sebelum mereka berhenti di puncak kecil. Puncak gunung itu memiliki bangunan kayu dan pavilion. Kelihatannya agak rapi. Dia pikir itu pasti tempat tinggal Exquisite. Exquisite meninggalkan Han Sen di dalam bangunan kayu, lalu pergi. Setelah Exquisite benar-benar hilang dari pandangan, Han Sen mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Pemimpin Sky Palace telah memberikannya padanya. Itu adalah sosok giok kecil yang seukuran tangannya. Pemimpin Sky Palace mengatakan bahwa setelah dia berada agak jauh dariku, kemampuan Exquisite untuk mengawasiku akan melemah atau bahkan mungkin hilang seluruhnya. Jaraknya harus cukup jauh. Itulah yang dikatakan pemimpin Sky Palace padaku. Dia mungkin tidak bisa membaca ketujuh indraku sekarang, kan? Han Sen berusaha untuk tidak berpikir. Menjaga pikirannya sekosong mungkin, dia mengangkat Small Jade Figure di tangan kirinya. Small Jade Figure itu menjadi hidup dengan cahaya. Namun, cahaya sebenarnya tidak berasal dari patung kecil itu datang dari tangan Han Sen. Simbol segitiga di tangannya bersinar, dan perlahan mulai berubah menjadi bentuk sosok giok. Aku tidak percaya pemimpin Sky Palace berhasil melakukannya. Ini benar-benar berhasil. Han Sen melihat garis besar patung yang sekarang bersinar dari tangannya. Pemandangan itu membuatnya gembira. Han Sen tidak tahu apa sebenarnya sosok giok kecil itu. Pemimpin Sky Palace telah memberitahu Han Sen cara menggunakannya, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan dengan tepat cara kerja perangkat itu. Sebenarnya, sosok batu giok kecil itu adalah perangkat ajaib yang bekerja sedikit seperti kamera video. Namun, alih-alih hanya merekam informasi visual, perangkat menangkap data dari masing-masing 7 indera Han Sen. Begitu dia menekan patung itu ke simbol segitiga di tangannya, Exquisite tidak lagi bisa merasakan apa yang Han Sen rasakan saat ini. Sebaliknya, dia sekarang mengalami putaran sensasi yang direkam. Informasi yang bisa dipelajari oleh Exquisite sekarang adalah semua hal yang Han Sen baik-baik saja dengan sepengetahuannya. Han Sen telah merekam banyak konten ke dalam patung tersebut, sebagian besar adalah sensasi yang dia alami saat berlatih. Jika Exquisite tidak benar-benar mengawasinya secara langsung, dia akan berasumsi bahwa dia sedang berlatih. Mari kita lihat cara kerjanya. Saat Han Sen memegang sosok giok kecil, dia merekam lebih banyak pikiran dan inderanya sendiri. Sangat sulit bagi manusia untuk mengendalikan emosi mereka dengan sempurna, tetapi Han Sen memiliki pengalaman dalam melakukannya. Dia berpikir sejenak, lalu mulai membuat rekaman baru. Dia berpikir, Lady Exquisite sangat cantik dan imut. Dan dia sangat baik. Dia adalah wanita terbaik yang pernah aku kenal. Meski aku tidak bisa berteman dengannya, selama aku bisa terus melindunginya, itu sudah cukup. Petik 2. Setelah rekaman, Han Sen memeriksa ulang bagaimana hasilnya. Dia memastikan semua rekaman positif dan menampilkannya dengan baik. Kemudian, dia menyingkirkan sosok giok kecil itu. Jika Exquisite memata-matai 7 inderanya, yang akan dia lihat hanyalah konten yang telah direkam Han Sen. Han Sen bisa memilih apa yang ingin dilihat Exquisite. Tentu saja, jika mereka bertatap muka, Han Sen bisa mengatur sosok giok kecil itu agar berjalan selaras. Dengan begitu, dia bisa mencegah Exquisite menjadi curiga. Saat ini, rencana pemimpin Sky Palace sepertinya berhasil. Tapi Han Sen tidak bisa sepenuhnya yakin. Jika Exquisite berhasil mengetahui apa yang dia lakukan, dia harus menemukan metode lain untuk melindungi pikirannya. Saat Han Sen menunggu Exquisite untuk kembali sehingga dia bisa melihat apakah usahanya untuk melindungi pikirannya berhasil, sesuatu tiba-tiba terbang melalui jendelanya. Han Sen kaget. Awalnya, dia mengira itu semacam xenogenik. Kalau tidak, mengapa itu masuk melalui jendela, bukan dari pintu? Han Sen mencondongkan tubuh lebih dekat ke serangga mirip kumbang yang terbang melalui jendela. Itu adalah God Spirit Touch yang telah dilihat Han Sen di nasib setengah hidup. Dia langsung menghela nafas lega. Dia tahu God Spirit Touch tidak bisa menyerang, jadi dia tidak terlalu takut. Mengapa dia datang ke sini? Han Sen bertanya-tanya. God Spirit Touch terbang di depan Han Sen, dan Han Sen mengulurkan tangan dan menutup tangannya di sekitar serangga. Itu tidak mencoba menghindari tangan Han Sen. Sepertinya menerimanya. Tezi, tezi. God Spirit Touch menetap di telapak tangan Han Sen, lalu mengepakkan sayapnya dan membuat beberapa suara aneh. Sepertinya makhluk kecil itu ingin memberitahunya sesuatu. Bab 2644 Sentuhan Roh Dewa menjadi peri. Saat Han Sen bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh God Spirit Touch, dia tiba-tiba memikirkan. Beri aku beberapa tetes darahmu lagi. Han Sen kaget. Dia telah menemukan God Spirit Touch sebelumnya, jadi dia tahu bahwa mereka mampu melakukan komunikasi dasar. God Spirit Touch ini jauh lebih kuat dari yang terakhir dia lihat. Di Sky Palace, pikiran God Spirit Touch biksi kabur dan tidak terdefinisi. Han Sen mengalami pikiran makhluk itu lebih sebagai perasaan daripada sebagai komunikasi langsung. Tetapi pikiran dari God Spirit Touch ini sangat jelas, seolah-olah berbicara langsung ke telinganya.
Mengapa aku harus memberi kamu beberapa tetes darahku? Hansen melihat God Spirit Touch yang dia pegang di tangannya dengan penuh minat. Pukar, suara God Spirit Touch berkata ke dalam pikiran Hansen sekali lagi. God Spirit Touch ini benar-benar dapat berkomunikasi. Jika mereka hidup cukup lama, mereka bisa berevolusi, sepertinya. Orang ini ada saat Alpha Very High masih hidup. Itu pasti telah menjelajahi seluruh alam semesta dengan Alpha Very High. Benar-benar istimewa. Hansen kaget. Apa yang ingin kamu tukar? Hansen bertanya. Ikuti aku, kata God Spirit Touch. Kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari bangunan kayu. Menggendong Bauer, Hansen tidak menyisihkan waktu untuk mengikuti serangga kecil itu. Dia sangat tertarik untuk melihat apa yang ditawarkan oleh God Spirit Touch dalam perdagangan. Exquisite telah memperingatkannya untuk tidak meninggalkan gunung. Jika dia meninggalkannya, dia bisa dalam bahaya. Tapi itu tidak menghentikannya untuk mengikuti God Spirit Touch. Selain itu, selama dia tidak melangkah terlalu jauh, tidak ada alasan baginya untuk merasa takut. God Spirit Touch terbang sangat cepat. Itu lebih cepat dari Hansen. Hansen memanggil semua kekuatannya saat dia berjuang untuk mengikutinya. Mereka terbang hampir sepanjang hari. God Spirit Touch juga tidak terbang dalam garis lurus. Itu zigzag dan terbang ke segala arah. Pola terbangnya yang tidak menentu sepertinya menunjukkan bahwa dia sangat takut pada sesuatu. Banyak xenogenik yang didewakan berkeliaran dengan bebas melintasi Outer Sky, dan Hansen khawatir dia mungkin bertemu dengan beberapa dari mereka. Jika dia bertemu dengan dewa yang merupakan kelas transmutasi atau lebih tinggi, dia tidak akan bisa melawannya. Namun, kekhawatirannya mereda setelah beberapa saat. Dalam perjalanannya, dia tidak melihat adanya xenogenik semacam itu. Satu-satunya xenogenik yang dia temukan adalah yang lebih lemah yang tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Pada akhirnya, God Spirit Touch berhenti di sebuah lembah. Hansen bisa melihat bahwa lembah itu subur dan hijau. Ada banyak vegetasi di sana, termasuk hutan bambu yang luas. Bambu itu berwarna hijau kaya yang tampak bersinar seperti batu giok. God Spirit Touch terbang ke hutan bambu, dan Hansen mengejarnya. Mereka sampai di lapangan kosong di tengah hutan bambu, dan di lapangan itu ada sepetak bunga kecil berwarna putih. Ketika Hansen mendekat, dia memperhatikan bahwa bunga putih kecil itu jauh dari biasanya. Mereka tampak seperti peri bunga yang dibalut jubah putih. Wajah mungil mereka cantik, dan ketika Hansen melihat lebih dekat, dia bahkan bisa melihat bulu mata kecil mereka. Tapi semua peri bunga itu menutup mata. Sulit untuk membedakan apakah mereka benar-benar makhluk hidup. God Spirit Touch terbang melalui tempat terbuka, mengepakkan sayapnya cukup keras untuk menciptakan sedikit angin. Saat angin sepoi-sepoi membuat bunga-bunga itu berdesir, itu membangunkan peri bunga untuk terjaga. Tetapi ketika mereka membuka mata, tubuh mereka bergetar karena angin. Mereka semua berdesak-desakan seolah-olah mereka sangat takut akan sesuatu. Aku menawarkan ini untuk diperdagangkan, kata God Spirit Touch saat mendarat di dekat bunga. Sekali lagi, ia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Hansen. Benda apa ini? Hansen melihat bunga putih yang tampak seperti peri. Dia mendeteksi kekuatan hidup yang kuat di dalam masing-masingnya. Peri bunga, jawab God Spirit Touch. Apa yang mereka lakukan? Hansen bertanya. Dewa Raja Lebah mencintai mereka, kata God Spirit Touch melalui pikirannya lagi. Apa artinya? Hansen tidak mengerti. Kamu menggunakannya untuk menarik Dewa Raja Lebah. Kamu akan membutuhkan mereka. Meskipun pikiran God Spirit Touch ini jauh lebih jelas dari yang diharapkan Hansen, masih ada batasan pada kemampuan komunikasinya. Itu bisa mengatakan sesuatu yang sederhana, tetapi menjelaskan subjek yang kompleks berada di luar jangkauan makhluk kecil ini. Hansen mendengarkan saat God Spirit Touch mencoba menjelaskan. Bunga peri ini bisa menarik Dewa Raja Lebah, dan Dewa Raja Lebah entah bagaimana bisa menguntungkan Hansen. Tentu saja, itulah yang dipercaya oleh God Spirit Touch. Dan Hansen bahkan belum pernah mendengar tentang Dewa Raja Lebah. Oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa saran serangga tersebut akan berhasil. Sebagai gantinya, berapa banyak darah yang kamu minta? Hansen bertanya, melihat God Spirit Touch. 100 tetes, kata God Spirit Touch di benak Hansen. Itu terlalu berlebihan. Bagaimana dengan satu bunga per tetes? Tunggu, biarkan aku menghitung. Ada 17 peri bunga, jadi aku akan memberikan 17 tetes darah. Bagaimana dengan harga murah? Apakah Sen bertanya, sambil meregangkan daging yang menawar. Hansen tidak terburu-buru untuk mendapatkan peri bunga. Lagi pula, dia tidak yakin manfaat macam apa yang pada akhirnya akan mereka berikan. Dia, bagaimanapun, sangat tertarik pada God Spirit Touch. Ia tahu Outer Sky dengan sangat baik, jadi ada kemungkinan makhluk itu akan sangat berguna suatu saat nanti. Membentuk hubungan yang baik dengannya mungkin berguna di kemudian hari. Tentu, jawab God Spirit Touch dengan pasti. Bagaimana cara menggunakan hal-hal ini? Hansen bertanya, melihat bunga peri. Gali akar dan bawa mereka, jawab God Spirit Touch. Apakah mereka akan mati? Hansen melihat bunga putih yang tampak seperti peri. Dia tidak ingin menyakiti makhluk-makhluk cantik itu lebih dari yang dia harus lakukan. Tidak, tapi tanamlah di halaman kamu saat kamu kembali, kata God Spirit Touch. Tentu, Hansen menyingsingkan lengan bajunya dan mulai berkebun. Dia mulai menggali bunga satu per satu. Darah,
God Spirit Touch meminta, terbang dan mendarat di atas tangan Hansen. Hansen tidak ragu-ragu, dia memeras 17 tetes darah dan membiarkannya menggenang di telapak tangannya. God Spirit Touch jatuh ke darah seperti serigala lapar. Itu menelan semuanya, menghabiskan 17 tetes darah secara instan. Tubuh kristal makhluk itu diwarnai merah muda. Itu tampak seperti karya seni yang terbuat dari kristal merah muda. Hansen menggali semua bunga peri dari tanah. Meskipun ada 17 bunga yang berbeda, akarnya tumbuh bersama menjadi satu massa. Bola akar lebarnya sekitar 30 cm. Bunga peri bergetar saat dia bekerja, tampak ketakutan. Jangan khawatir, aku tidak ingin menyakiti kalian, Hansen menenangkan mereka dengan senyuman. Makhluk-makhluk itu sangat menggemaskan, bahkan jika itu bisa dimakan, Hansen tidak ingin memakannya. God Spirit Tepuch tiba-tiba terbang dan menjauh dari tangan Hansen. Itu mendarat di tanah dan mulai menggali, mengebor ke dalam tanah di sebelah bola akar. Apa yang kamu lakukan di sana? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sedang tidur, suara God Spirit Touch berkata dalam benaknya. Makhluk itu sudah menghilang di bawah tanah, jadi Hansen tidak bisa melihatnya lagi. Hansen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dia tidak menerima tanggapan dari God Spirit Touch. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia harus kembali ke rumah kayu dengan bunga peri. Exquisite harus tahu bagaimana memanfaatkan bunga peri ini. Aku harus bertanya padanya nanti. Hansen terbang keluar dari tempat terbuka, lalu berbalik dan kembali ke gunung tempat rumah kayu itu berada. Namun, sebelum Hansen berhasil sampai ke rumah, sosok Gyo kecil itu bergetar dan menyala. Itu berarti Exquisite sudah kembali dalam jangkauan, dia bisa merasakan Hansen lagi. Bab 2645 Bunga Peri. Saat Exquisite kembali ke rumah kayu, dia mengerutkan kening. Sepertinya Hansen sudah pergi. Semakin jauh Hansen darinya, semakin lemah hubungannya dengan dia. Sekarang, dia hanya bisa merasakan ke arah mana Hansen pergi dan merasakan perasaan samar untuk keadaan emosinya saat ini. Yang Exquisite bisa tahu adalah bahwa Hansen merasa bahagia. Dia tidak bisa merasakan apapun selain itu. Tetapi jika dia merasa bahagia, itu berarti dia tidak menemui masalah apapun. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dia cukup berani. Dia baru saja tiba di Outer Sky, namun sejauh ini dia sudah kabur sendiri. Tidakkah dia menyadari berapa banyak xenogenik yang didewakan yang berkeliaran? Biarpun dia menggunakan harta karunnya untuk meningkatkan kekuatannya, masih akan sulit baginya untuk bertahan hidup di luar sana di tengah monster kuno itu, pikir Exquisite pada dirinya sendiri. Hansen semakin dekat dengan rumah kayu sekarang, dan saat dia mendekat, Exquisite bisa merasakan lebih banyak tentang dia. Setelah 1 jam, dia bisa merasakan bahwa dia memegang seikat bunga. Tapi Exquisite hanya bisa merasakan dan tidak melihat, yang memalukan. Dia bisa merasakan betapa hati-hati Hansen memegang bunga tanpa menghancurkannya, tapi dia tidak bisa melihat apa yang dilihatnya. Jadi, dia hanya bisa menebak apa yang dia pegang dengan menilai indera praba. Kebahagiaan Hansen menjalari dirinya. Sepertinya dia mungkin telah menemukan semacam harta karun. Bunga peri, Exquisite menyadari, ketika Hansen akhirnya cukup dekat untuk mendeteksi apa yang dia pikirkan. Hansen telah mengumpulkan bunga peri. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Jadi, dia membawa bunga itu kembali untuk menanyakan kegunaannya. Bagaimana mungkin? Exquisite tidak percaya Hansen entah bagaimana berhasil menemukan bunga peri. Bunga-bunga itu sangat tidak biasa. Banyak dari Fairy High menginginkan bunga itu, tetapi tanaman aneh itu sangat langka. Hansen baru berada di Outer Sky selama 2 hari, dan dia sudah menemukan bunga peri. Ini sangat aneh. Karena Exquisite masih tidak bisa melihat Hansen dengan matanya sendiri, dia tidak percaya Hansen telah menemukan bunga peri yang sebenarnya. Dia pasti salah tentang apa yang dia miliki. Tapi ketika Hansen muncul dalam penglihatannya, mata Exquisite terbuka lebar. Hansen memegang bunga peri asli, dan bukan hanya satu, tapi beberapa. Ada 17 bunga individu di tanaman. Bunga peri hanya mekar 1 kali setiap 100 juta tahun. Ada 17 bunga di sini, jadi itu berarti tanaman itu telah hidup selama 1,7 miliar tahun. Sepanjang sejarah masa Fairy High, 1,7 miliar tahun tidaklah terlalu lama. Tetapi sangat jarang menemukan bunga peri yang telah tumbuh selama itu. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan bunga peri, biasanya bunga itu hanya memiliki 2 atau 3 bunga. Di Istana Fairy High ada bunga peri yang sangat tua yang memiliki 72 bunga di atasnya. Jumlah bunga itu sepertinya maksimal yang bisa dicapai bunga peri. Tanaman itu tidak pernah tumbuh lebih jauh. Bunga itu disebut bunga Raja Peri, dan itu adalah bunga terpenting dari Fairy High. Bunga peri Hansen memiliki 17 bunga. Itu bukanlah jumlah yang buruk. Jika dia bisa menumbuhkannya dan menjaganya tetap hidup, itu bisa sangat membantunya. Kenapa kamu lari ke sana sendirian? Exquisite bertanya ketika Hansen kembali ke halaman. Aku pikir aku akan pergi memeriksa lingkungan sekitar. Dan lihat, aku menemukan seikat bunga yang aneh. Tahukah kamu apa yang dilakukan benda-benda ini? Hansen bertanya, mengulurkan bunga peri seolah-olah dia baru saja menemukan mereka. Dia tidak menyebutkan perdagangan yang dia lakukan dengan God Spirit Touch. Meskipun Exquisite tahu bahwa Hansen tidak mengatakan sesuatu yang penting, dia masih mendengarkan apa yang dikatakan Hansen padanya.
Kemudian, dia menjawab, itu adalah bunga peri. Jika kamu bisa menumbuhkannya, itu bisa menjadi tanaman kelas dewa sejati Xenogeneik. Tapi itu tumbuh sangat lambat. Itu hanya akan menghasilkan satu bunga setiap 100 juta tahun. Setelah memiliki 72 bunga, ia akan menjadi kupu-kupu. Apakah itu bisa menjadi dewa sejati setelah itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatannya. Petik 2. Setelah berhenti, Exquisite melihat tanaman di tangan Hansen dan berkata, tanaman yang kamu temukan memiliki 17 bunga. Seharusnya sudah setengah dewa. Jika itu menghasilkan satu bunga lagi, itu akan menjadi dewa. Petik 2. 100 juta tahun per bunga. Saat ini, bahkan tidak ada kuncup lagi. Aku khawatir aku tidak akan hidup cukup lama untuk menumbuhkan bunga ke-18, kata Hansen dengan senyum sinis. 100 juta tahun terlalu lama baginya untuk menunggu. Tidak ada manusia yang memiliki umur selama itu. Mungkin tidak. Bunga peri tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhannya. Saat waktunya tiba, bunga baru akan tumbuh begitu saja dalam semalam. Mungkin tanaman ini sudah sangat dekat untuk memiliki bunga lain, kata Exquisite. Apa fungsi bunganya? Hansen bertanya. Setelah beberapa saat berpikir, Exquisite memberitahunya, bunga itu memiliki banyak kegunaan. Ini dapat digunakan untuk memproduksi obat, tetapi kecuali obat itu benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan menggunakannya untuk tujuan itu. Sebaliknya, orang lebih suka memindahkan bunga ke kebun mereka sendiri. Kehadiran bunga peri membantu tumbuhan dan makhluk di sekitarnya untuk berkembang. Memiliki bunga peri di dekatnya juga dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang dan menambah umur seseorang. Dan, setelah beberapa saat, bunga peri akan menarik perhatian Dewa Raja Lebah. Itulah yang menghasilkan keuntungan terbesar. Petik 2. Apa manfaatnya itu? Hansen dengan cepat bertanya. Setelah Dewa Raja Lebah memakan nektar bunga peri, ia akan mabuk dan jatuh di bawah bunga peri, kata Exquisite. Sekitar 10.000 kali lebih mudah untuk mengalahkan Dewa Raja Lebah seperti itu. Jika tanaman ini bisa menjadi dewa dan menarik Dewa Raja Lebah, itu akan sangat mengagumkan. Petik 2. Tapi aku butuh satu bunga lagi sebelum itu terjadi. Aku tidak tahu kapan akan menumbuhkan bunga ke-18 itu, gumam Hansen, suaranya agak tumpul. Dia merasa seolah-olah keberuntungannya jauh lebih rendah daripada keberuntungan orang lain. Dia hanya membutuhkan satu bunga lagi. Jika dia bisa menarik Dewa Raja Lebah dan membunuh mereka dengan mudah, itu akan menjadi dorongan besar untuk perkembangannya. Exquisite bisa merasakan bahwa Hansen merasa sedikit kecewa, jadi dia berkata dengan tidak simpatik, kamu masih bisa menarik Dewa Raja Lebah yang setengah dewa, yang tidak terlalu buruk sama sekali. Ini adalah sumber daya yang sangat baik untuk kamu pada level kamu saat ini. Petik 2. Aku memiliki beberapa seni Geno. Coba lihat dan beritahu aku jika kamu menginginkannya. Jika kamu menginginkan seni Geno yang berbeda, silakan beritahu aku. Exquisite menempatkan beberapa buku di atas meja Hansen. Hansen mengambil beberapa buku dan membaca dengan teliti. Salah satunya, yang telah dipraktikkan oleh Hansen, itu adalah God's Wonder. Tapi Hansen tidak tahu itu disebut God's Wonder. Dia pikir itu hanya teknik teleportasi luar angkasa yang bagus. Selain God's Wonder, ada bermacam-macam skill pisau, teknik meninju, dan seni Geno yang disebut Very Real Body. Very Real Body adalah seni Geno yang memperkuat tubuh praktisi. Jika dia berlatih dengan sangat baik, dia akan bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan fisik. Bahkan elit yang didewakan tidak akan bisa menyakitinya. Exquisite jelas telah memilih seni Geno ini berdasarkan interpretasinya terhadap karakter Hansen. Itu semua adalah keterampilan yang akan sangat disukai Hansen. Sepertinya Exquisite telah melalui banyak upaya untuk menemukan mereka. Terima kasih banyak, Hansen sangat menghargai kebaikannya. Hanya ini yang pantas diterima ulat sutarku. Kamu hanya perlu terus berlatih. Jika kamu kekurangan apapun, pastikan untuk memberitahu aku, kata Exquisite dingin. Setelah berhenti sejenak, Exquisite melihat ke teks dari Very Real Body dan berkata, salinan dari Very Real Body ini hanyalah versi dasar. Cocok untuk orang yang belum menjadi dewa. Jika kamu bisa menjadi dewa, aku bisa memberikan kamu sisa seni Geno ini, dan kamu bisa menjadi dewa dengannya. Very Real Body dapat dilatih sampai ke kelas kupu-kupu. Ini adalah seni Geno yang memperkuat tubuh kamu. Aku perhatikan tubuh kamu kuat, jadi aku pikir kamu sebaiknya mencobanya. Petik 2. Hansen setuju dengannya. Dia menerima seni Geno yang dibawakannya dan menanam bunga peri di taman. Dia akan menunggu sampai Dewa Raja Lebah datang, jadi dia bisa membunuh mereka dengan mudah.